Bab 181, Istriku, hari bahkan belum gelap. Sebuah tantangan sudah di depan pintu kita. Dilihat dari waktunya, istriku seharusnya sudah hampir tiba, kan? Aku penasaran apakah dia sudah menyelesaikan tugasnya dan apakah ada bahaya yang mengancam. Gu Changge berada dalam suasana hati yang cukup baik beberapa hari terakhir ini. Mengetahui bahwa masalah istrinya telah terselesaikan dan bahwa dia akan segera kembali kepadanya, pemikiran itu saja sudah menggairahkan. Dengan pikiran itu, dia tidak bisa duduk diam di halaman. Jadi, dia hanya pergi untuk ronde berikutnya di arena bela diri, memacu generasi muda keluarga Gu untuk berlatih lebih giat. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran seseorang yang dikenalnya. Memutar kepalanya. Benar saja, istrinya berjalan ke arahnya. Suami. Setelah sekian lama, saat melihat suaminya lagi, Liu Qingqing tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mendekatinya, sang suami tidak berbicara tetapi terus menatapnya, membuat Liu Qingqing malu-malu menundukkan kepalanya. Mengapa suami terus menatapku tanpa berbicara? Mendengar pertanyaannya, Gu Changge menjawab dengan serius, istriku menjadi semakin cantik. Untuk sesaat, aku tidak berani mengenalinya. Para pemuda di tempat pelatihan sudah berkumpul. Mendengar apa yang dikatakan tuan muda, mereka semua makin bersorak. Liu Qingqing yang merasa malu, tak kuasa menahan diri untuk mencubit pinggang suaminya. Gu Changge menarik napas tajam. Karena ketakutan, Liu Qingqing buru-buru melepaskannya, karena ia merasa telah menggunakan tenaga yang terlalu besar. Baru ketika dia mendongak, dia menyadari bahwa pria itu tengah tersenyum padanya, nyengir. Baru saat itulah ia mengerti bahwa suaminya sedang menggodanya lagi. Apa yang kalian semua berkerumun? Kembalilah pada kultivasi kalian. Mengetahui istrinya malu-malu, Gu Changge melambaikan tangannya untuk membubarkan kerumunan dan membawa istrinya kembali ke halaman kecil. Sepanjang perjalanan, mereka hanya sekadar bercerita tentang kejadian terkini. Kenapa suami sudah berada di tahap akhir alam reruntuhan? Liu Qingqing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan keheranannya, karena dia telah menerima warisan namun masih belum dapat mengejar suaminya. Awalnya saat pertama kali bertemu, suaminya tidak bisa berkultivasi, namun kini ia telah melampauinya. Keberuntungan murni, Gu Changge tertawa. Keberuntungan. Ku dengar kau menemukan artefak abadi di keluarga Gu. Seolah-olah bereinkarnasi dari seorang abadi, itulah mengapa kau maju begitu cepat. Liu Qingqing berkata dengan santai. Apa, istri benar-benar percaya itu? Gu Changge mengangkat alisnya, meyakini. Tentu saja aku percaya. Bahkan jika suamiku menyatakan dirinya sebagai dewa sekarang, aku akan percaya, kata Liu Qingqing dengan sungguh-sungguh, sambil melihat profilnya. Hal ini tentu saja membuat Gu Changge berusaha keras untuk tetap berwajah serius. Mengapa begitu percaya diri yang tak berdasar pada dirinya sendiri? Itu bukan artefak abadi, hanya harta karun tertinggi kelas surgawi. Jika itu benar-benar artefak abadi, itu akan sangat hebat. Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Changge dengan santai memanggil Menara Suan Huang agar istrinya dapat menikmati pemandangannya. Petik 2. Liu Qingqing menghentikan langkahnya, karena dia hanya bercanda. Bagaimana mungkin ada harta ajaib? Heavenly Grade Supreme, bukankah itu bisa dibilang artefak abadi? Anda akan kesulitan menemukan yang kedua di seluruh domain utara. Menatap menara kecil di tangan suaminya, dia mendapati dirinya terdiam. Kupikir itu hanya rumor. Lalu bagaimana dengan metode abadi yang disebutkan dalam legenda? Setelah terdiam sejenak, menatap harta karun tertinggi tingkat surgawi di tangan suaminya, Liu Qingqing tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Teknik kultivasi tertinggi tingkat surgawi selalu tersembunyi di dalam batu pengajaran keluarga Gu. Hanya saja nenek moyang kita tidak pernah menemukannya. Secara kebetulan, sayalah yang memahaminya. Gu Changge menggelengkan kepalanya saat menjelaskan. Meski begitu, Liu Qingqing masih terkejut. Sesuatu yang tidak dipahami keluarga Gu selama ribuan tahun ditemukan oleh suaminya. Pembicaraan mengenai dia sebagai seorang abadi yang bereinkarnasi tampak kurang mustahil pada saat ini. Tetapi melihat ekspresi suaminya, tampak sebaliknya. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke halaman. Di mana mereka berdua, melihat Wang Yue dan Yuan Yabai tampak sedang menyendiri, Liu Qingqing tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Saya baru saja memberi mereka beberapa eliksir, mereka sedang menyendiri mempersiapkan diri untuk menyempurnakannya.
Tepat pada saat istri kembali, dan aku berencana untuk mengirim beberapa eliksir untuk istri. Sekarang saya bisa menghemat perjalanan. Tapi ramuan untuk istri sudah disiapkan. Mengatakan itu, Gu Changge dengan penuh perhatian memeriksa panel Qingqing. Pasangan Tao, Liu Qingqing. Tulang akar, 170. Pemahaman, 170. Teknik kultivasi, teknik dingin surgawi tingkat surgawi kelas bawah. Alam reruntuhan tahap tengah. Keterampilan ilahi, 9 pedang Ling Feng, langkah penyembunyian bayangan, jari dingin surgawi, jarum dewa es. Saat ini, tulang akar dan pemahaman Qingqing adalah yang tertinggi di antara ketiganya. Tetapi sekarang dia tidak kekurangan poin atribut, dan dia dapat segera mengubah ketiganya menjadi tubuh Dao yang diperoleh. Tetapi sebelum itu, mereka harus menguasai teknik rahasia penyembunyian ilahi yang telah diciptakannya. Dia secara mental menebus eliksir. Ditebus, pil tulang akar tingkat 2+29, 1, pil pemahaman tingkat 2+29, 1, ramuan telah dikirimkan ke ruang sistem. Total poin atribut yang dihabiskan, 11.600. Poin atribut yang tersisa untuk tuan rumah, 121.400. Ia mengulurkan tangannya, lalu mengeluarkan 2 kotak kayu berisi ramuan ajaib dan menyerahkannya kepada istrinya. Ramuan di dalam kotak ini cukup untuk membawa tulang akar dan pemahaman istri ke puncaknya. Namun, jika kamu ingin meningkatkannya lebih jauh, kamu perlu menguasai teknik rahasia, istriku. Sambil berbicara, dia menyerahkan gulungan giok yang berisi teknik rahasia penyembunyian ilahi. Mengenai hal-hal yang diberikan suaminya, Liu Qingqing tidak lagi menolak atau bersikap sopan. Sambil mengangguk patuh, dia mengambil kotak kayu dan gulungan giok. Suaminya semakin maju dengan cepat, dan dia tidak berani menolak barang yang ditawarkannya. Jangan sampai dia tertinggal terlalu jauh di belakangnya di masa mendatang. Cukup lucu ketika dia memikirkannya. Awalnya ia merasa prihatin dengan bakat suaminya yang kurang baik, ia pun merasa menyesal, berpikir suaminya tidak akan bisa ikut bersamanya. Tetapi kini, dialah yang berjuang keras untuk mengimbangi suaminya, takut tertinggal jauh. Namun, semakin kuat suaminya, semakin bahagia pula perasaannya terhadapnya. Belum lagi sang suami, bila ada hal baik, pasti akan memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia hampir tidak pernah melihatnya mengambil bahan-bahan surgawi dan harta duniawi, apalagi ramuan-ramuan yang tampaknya tidak pernah digunakannya. Itu selalu tentang dirinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa berhutang budi kepada suaminya. Istri, mengapa tidak segera memperbaikinya? Melihatnya menatap kosong ke arahnya, Gu Changge tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Tidak terburu-buru. Obat mujarab tidak akan lari, tapi suamimu mungkin bisa. Mari kita tangani hal yang penting terlebih dahulu. Liu Qingqing, diingatkan olehnya, tiba-tiba teringat masalah paling penting, yaitu kembalinya dia ke keluarga Gu kali ini. Sambil menggigit bibir merahnya, dia menarik lengan baju suaminya dan berjalan menuju rumah utama. Istriku, hari belum gelap. Masih agak awal sekarang. Meskipun Gu Changge juga telah lama menantikan hari ini, dia tidak menyangka istrinya akan lebih bersemangat darinya. Liu Qingqing tidak menanggapinya dan membawanya ke rumah utama, segera menutup pintu dan memasang beberapa penghalang isolasi. Suami, melihat laki-laki di hadapannya, dia memanggil dengan sedikit malu-malu. Melihat hal itu, Gu Changge tentu saja tidak berkata apa-apa lagi, dan malah aktif mengangkat istrinya ke tempat tidur. Beberapa hari kemudian, pagi berikutnya, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, kultivasinya hebat, menakjubkan. Jika dia hanya manusia biasa tanpa kultivasi, bagaimana dia bisa menahan siksaan seperti itu? Untungnya bukan dia, melainkan istrinya yang kelelahan lebih dulu. Saat itu, istrinya terbaring dalam pelukannya, tertidur lelap, namun kadang-kadang, ia mengerutkan kening dan bersenandung pelan seolah ada rasa sakit yang menariknya. Dia dengan hati-hati membaringkan istrinya di tempat tidur, bermaksud untuk bangun. Akan tetapi, gerakan itu membangunkannya, dan dia menatapnya tetapi tidak mengatakan apapun. Apakah masih sakit, istriku? Gu Changge bertanya dengan agak tidak nyaman. Kamu masih mengatakan, Liu Qingqing menatapnya dengan pandangan mencela. Namun tiba-tiba, dia bertanya, dibandingkan dengan Wang Yue, bagaimana? Pertanyaan ini mengejutkan Gu Changge.
Sambil menggaruk kepalanya dengan canggung, dia meninggalkan kata-kata, istriku pasti lelah, aku akan menyiapkan makanan untukmu, tidurlah sebentar lagi. Lalu dia bergegas meninggalkan ruangan itu. Astaga, kata-kata kasar macam apa ini yang diucapkan istriku? Bagaimana itu bisa dibandingkan? Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya ada perbedaan besar. Gu Changge menggelengkan kepalanya dan segera menyiapkan semangkuk bubur daging. Bahkan berisi daging binatang iblis dari alam tak terbatas tingkat ketujuh yang dibawa kembali dari gunung belakang terakhir kali, makanan yang sangat baik bagi para kultivator. Ketika dia kembali ke kamar, istrinya sudah berpakaian rapi. Sejak dia mulai berkultivasi, dia jarang tidur, dan tidak mempunyai kebiasaan tidur. Mengambil sesendok bubur daging yang disiapkan suaminya dengan sendok giok, Liu Qingqing merasa sangat bahagia saat itu. Namun melihat suaminya tidak makan dan hanya diam memperhatikannya sambil tersenyum ringan. Dia mengambil sesendok, meniupnya pelan, lalu mendekatkannya ke mulut suaminya. Suamiku, cobalah. Menghadapi istrinya yang sedang menyuapi, Gu Changge tentu saja tidak menolak. Mereka berdua bergantian, rasanya sungguh manis, layaknya pasangan manusia biasa. Dalam waktu singkat, mereka telah menghabiskan semangkuk bubur daging. Mau lagi, istriku? Tanya Gu Changge dengan santai. Tidak perlu. Tapi, ada satu hal lagi yang lupa aku sampaikan padamu. Liu Qingqing meletakkan sendok giok dan tiba-tiba teringat gadis dari negara bagian tengah yang ditemuinya di Wuzhou. Dia telah tiba di rumah keluarga Gu dan disibukkan dengan rasa gembira saat melihat suaminya, sehingga dia mengesampingkan masalah ini. Baru sekarang dia secara singkat menceritakan kepada suaminya tentang apa yang disaksikannya di Wuzhou. Keluarga Dongfang dari negara bagian tengah. Pemurnian alam kekosongan kelas 6. Setelah mendengarkan, Gu Changge mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia mengerti. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, alam kekosongan pemurnian kelas 6 tidaklah banyak. Meskipun saat ini dia hanya berada di tahap akhir alam reruntuhan, kekuatan yang dapat dia keluarkan sudah cukup untuk mengalahkan alam kekosongan pemurnian tingkat 6 tanpa masalah. Belum lagi dua kemampuan ilahi bawaannya yang menantang surga, bahkan jika hanya memperhitungkan menara Suan Huang harta karun tertinggi tingkat surgawi yang sekarang dimilikinya, dan kekuatannya yang jauh melampaui rekan-rekannya, itu sudah cukup baginya untuk menekan musuh di seluruh alam. Jika dia menggunakan kekuatan ilahi transendensi dewa surgawinya, dia bahkan cukup percaya diri untuk membunuh seseorang dari alam tak terbatas tingkat ketujuh. Membunuh musuh di dua alam besar adalah hal yang mustahil bagi orang lain, tetapi baginya, hal itu tidak sulit lagi. Jika lawan berani datang ke keluarga Gu, dia akan memastikan perjalanan satu arah. Adapun keluarga Dongfang, dia tentu saja belum pernah mendengar tentang mereka, dan jika Penatua Sue masih ada, dia mungkin akan bertanya kepadanya. Tetapi sekarang, Penatua Sue telah kembali ke negara bagian tengah, dan dia tidak ingin mengganggunya dengan masalah sepele seperti itu. Hanya seorang pemurni alam kekosongan kelas 6 saja hampir tidak akan mampu menjungkirbalikkan keluarga Gu. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, dia mendengar suara yang sengaja diperkuat oleh energi spiritual. Itu ditransmisikan dari luar rumah keluarga Gu. Aku datang untuk menantang Tuan Muda Gu Changge dari keluarga Gu, tantanglah dirimu. Suara itu bergema di pelataran dalam rumah keluarga Gu, membuat semua orang tercengang. Pedang abadi. Keberaniannya luar biasa, menyebut dirinya pedang abadi dan menantang Tuan Muda. Siapakah pencari kematian yang menantang Tuan Muda Gu di rumah kita sendiri? Ayo kita pergi dan lihat apa ini. Di halaman dalam keluarga Gu, banyak orang menuju pintu masuk rumah besar. Bahkan para tetua pun terlihat mengerutkan kening. Mencari masalah. Kita lihat dia dari golongan mana, kalau dia hanya junior yang bodoh dan gegabah, usir saja dia. Jika ada yang dengan sengaja mengganggu Tuan Muda kita, ya. Penatua Guliang segera mengesampingkan apa yang sedang dilakukannya dan melanjutkan perjalanan keluar rumah besar itu. Menarik. Kepala keluarga Guzan, setelah mendengar suara itu, terkejut sejenak, lalu terkekeh, tidak mau repot-repot campur tangan. Saat ini, reputasi Changge memang agak terlalu menonjol. Adalah hal yang wajar bagi beberapa anak ajaib untuk mengajukan tantangan. Selama itu pertarungan antar teman, keluarga Gu tidak akan ikut campur. Itu semua tergantung pada apakah Changge bersedia mengambil tindakan.
Namun, bagi Tuan Muda, semua orang di keluarga Gu memiliki kepercayaan penuh padanya. Di seluruh wilayah utara, tak seorang pun dikenal lebih menantang daripada Tuan Muda. Seseorang ingin menantang cucu tertuaku. Gu Kuang yang tengah memarahi kedua putranya menjadi bersemangat saat mendengar berita ini. Orang tua, kamu mau pergi kemana? Gu Sanfeng melihatnya berbalik untuk pergi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya akan pergi menonton keseruannya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Apakah cucu tertua kita benar-benar membutuhkan bantuan kita? Itu hanya tantangan. Normal. Gu Kuang melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Gu Sanfeng bertukar pandang dengan kakak laki-lakinya lalu mengikuti saja. Dia ingin melihat siapa yang berani menantang keponakan tertuanya yang mengerikan, karena tidak menghargai nyawanya sendiri. Bahkan Gu Changming, setelah mendengar seseorang menantang sepupunya, tercengang sejenak dan mengakhiri latihan kultivasinya untuk melihat apakah sepupunya akan menerima tantangan itu. Di dalam hatinya, sepupunya itu tak ada bandingannya, dulu ia selalu menjadikannya sasaran, tetapi kini ia pun tak punya nyali untuk melihatnya seperti itu. Tak disangka ada orang yang begitu berani ingin menantang sepupunya. Cek, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyaksikan sepupunya beraksi, seberapa kuat sepupunya sekarang. Istrimu menyebutkan orang ini, kan? Gu Changge terdiam sejenak ketika mendengar berita itu, berpikir betapa kebetulannya sang istri baru saja menyebutkannya, dan disinilah mereka berada. Seharusnya begitu. Suamiku, apa rencanamu? Liu Qingqing mengangguk, cukup tertarik melihat bagaimana tanggapan suaminya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Karena mereka datang untuk menantang, maka mari kita bertarung. Bertarunglah sampai mereka yakin. Gu Changge berkata sambil terkekeh. Awalnya dia mengira orang ini akan seperti orang-orang dari negara bagian tengah sebelumnya, menggunakan kekuatan mereka untuk menindas dan memaksa keluarga Gu menyerahkan Yuan Yabai. Dia tidak menduga itu akan menjadi tantangan langsung padanya. Mungkinkah mereka ingin menukar kemenangan atasnya dengan Yuan Yabai? Apakah dia benar-benar berada di alam void pemurnian kelas 6, suamiku? Apakah kamu yakin? Liu Qingqing dengan santai mengingatkannya. Bagaimana menurutmu? Gu Changge mengangkat alisnya. Keduanya tersenyum satu sama lain dan berjalan keluar meninggalkan rumah besar itu. Apa pentingnya alam kekosongan pemurnian kelas 6? Tetapi ketika mereka tiba di luar rumah itu, banyak orang terkejut. Suara sebelumnya telah menyebar melalui energi spiritual, membuatnya mustahil untuk membedakan jenis kelaminnya pada saat itu. Menengok keluar, di pintu masuk rumah keluarga Gu, berdiri seorang wanita berpakaian kekar, memegang pedang terbang yang terbungkus kain hitam, berdiri tegak dan tegap. Wanita itu tampak bersemangat dan benar-benar memiliki temperamen unik seorang kultivator pedang. Seorang wanita, banyak dari garis keturunan langsung keluarga Gu juga membeku ketika mereka melihat bahwa penantangnya adalah seorang gadis muda. Sial, alam void pemurnian kelas 6. Benar-benar, alam ini melampaui Tuan Muda. Dia juga terlihat sangat muda, mungkinkah dia sengaja mempertahankan penampilan mudanya selama terobosannya. Beberapa pelayan keluarga Gu, yang juga duduk di kelas 6 dan bahkan kelas 7, juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan pupil mereka saat melihat aura yang dipancarkan gadis itu. Sementara itu, tetua Gu Liang mengerutkan alisnya. Gadis ini tidak sengaja menjaga penampilannya. Dia mungkin baru berusia sekitar 20 tahun, seusia dengan Tuan Muda. Tapi wilayah ini terlalu tinggi. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di wilayah utara. Gu Liang bergumam. Awalnya, Liu Qingqing sudah dikenal sebagai gadis kebanggaan surgawi yang muncul setiap 100 tahun sekali di domain utara. Jika gadis ini berada di wilayah utara, siapakah yang dapat menandinginya? Wilayah kekuasaannya bahkan lebih tinggi dari Liu Qingqing. Ketika Gu Kuang tiba di pintu masuk rumah besar itu, dia pun mengernyitkan alisnya. Dia mengira itu adalah seorang junior dari domain utara yang ingin menantang cucunya, tetapi tampaknya tidak sesederhana itu. Pengunjung tersebut memiliki niat buruk. Anak muda ini jelas berasal dari Central State. Dan dengan kultivasi seperti itu di usia semuda itu, dia jelas bukan orang biasa di Central State. Di mana tuan mudamu? Kenapa dia belum keluar juga? Jangan bilang dia takut berkelahi. Dongfang Mingyue, memegang pedang terbangnya, menghadapi banyak tetua keluarga Gu tanpa sedikit pun rasa takut.
Dia telah melihat pemandangan yang jauh lebih dramatis di negara bagian tengah, dan lagi pula, jika keluarga Gu punya rasa malu, mereka tidak akan membiarkan kekuatan besar menyerangnya. Bagaimanapun, mereka harus mempertimbangkan kekuatan di belakangnya. Dia juga memiliki jimat pengaman hidup yang diberikan oleh kakek buyutnya, jadi menjaga keselamatan hidupnya tidaklah sulit. Inilah sebabnya dia berani menyelinap sendirian ke domain utara. Bahkan jika itu adalah alam kekosongan pemurnian kelas 6, lalu kenapa? Di hadapan Tuan Muda, tidak ada seorang pun yang bisa dianggap jenius. Jangan sombong, gadis kecil. Tunggu saja sampai Tuan Muda kita keluar dan kau akan menangis setelah dipukuli. Di kalangan generasi muda keluarga Gu, kekaguman mereka terhadap Tuan Muda hampir bersifat fanatik. Mendengar dia mengatakan Tuan Muda takut bertempur, seseorang langsung membalas, tidak puas. Mendengar mereka mengatakan ini, Dongfang Mingyue menguap, berpikir Tuan Muda Gu cukup pandai dalam mengumpulkan orang. Tepat saat dia hendak memprovokasi lebih jauh, dia melihat dua sosok berjalan keluar berdampingan. Salah satunya adalah Liu Qingqing, yang ditemuinya sehari sebelumnya. Benar, salah satu istri Tuan Muda Gu. Kasihan. Pupil matanya terisi dengan energi spiritual, dia melirik Tuan Muda Gu dan merasakan kualifikasinya sangat biasa saja. Tampaknya terobosan jangka pendek itu berkat keberuntungan. Reinkarnasi abadi, hanya omongan yang konyol. Dengan kualifikasi seperti itu, dia bahkan tidak sebanding dengan Liu Qingqing di sampingnya. Tetapi lawan mungkin tidak berani menerima tantangannya. Apakah kamu Gu Changge, Tuan Muda keluarga Gu? Dongfang Mingyue berbicara lebih dulu. Namun Gu Changge lah yang sedikit tertegun. Dia bertanya kepada istrinya, seorang wanita. Dia memang terkejut karena yang datang adalah seorang wanita. Dan seorang kultivator pedang alam kekosongan pemurnian kelas 6. Apa yang dipikirkan suamimu? Liu Qingqing memiringkan kepalanya dan bertanya. Aku memang mengambil kesimpulan begitu saja. Gu Changge tersenyum, namun tetap menyapa wanita itu dengan membungkuk, bolehkah saya tahu bagaimana wanita itu ingin menyampaikan tantangannya? Oh, apakah kamu berani menerima tantangan itu? Dongfang Mingyue tercengang, tidak menyangka akan ucapannya yang terus terang. Bab 182 menghancurkan seorang diri, bagaimana dia bisa begitu kuat? Mengapa aku tidak boleh? Di bawah pengawasan orang banyak, Gu Changge berbicara dengan santai. Saat itu, berita bahwa seseorang telah menantang Tuan Muda Gu telah tersebar. Baik para pembudidaya maupun manusia biasa dari kota berbondong-bondong mendatangi rumah keluarga Gu. Mereka penasaran untuk melihat siapa yang cukup berani untuk menantang Tuan Muda Gu, yang dikabarkan sebagai reinkarnasi dari seorang abadi. Untungnya, pengurus keluarga Gu menjaga ketertiban, jadi meskipun kerumunan besar, tidak terlalu berisik. Aku tidak menyangka kamu punya keberanian. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Kamu berada di tahap akhir alam reruntuhan, jadi aku akan menantangmu di tahap akhir alam reruntuhan. Namun tantangan harus selalu memiliki taruhan. Tuan Muda Gu setuju, bukan? Dongfang Mingyue menatapnya dengan pandangan tak terduga, tetapi bertanya-tanya apa gunanya keberanian tanpa kekuatan. Dalam segala aspek, dia jauh melampaui Gu Changge. Bahkan jika dia menekan wilayah kekuasaannya ke level yang sama, dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Itu masuk akal. Nona, saya jadi bertanya-tanya, apa yang Anda usulkan untuk dijadikan patok? Gu Changge bertanya dengan penuh pengertian. Jika aku menang, biarkan naga muda itu menemaniku ke negara bagian tengah. Dongfang Mingyue tidak menyembunyikan niatnya. Tetap tinggal di Yabai adalah keputusannya sendiri. Aku tidak akan menggunakannya sebagai taruhan. Tetapi saya masih penasaran untuk mendengar, Nona, apa rencana Anda jika Anda kalah? Gu Changge menggelengkan kepalanya namun bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Sederhana saja, karena aku menginginkan pengantinmu. Jika kamu menang, mengapa aku tidak menjadi pengantinmu? Dongfang Mingyue berkata tanpa berpikir dua kali. Bagaimanapun, dia tidak bisa kalah. Lagi pula, rekan Daois yang akhirnya dipilih Dongfang Mingyue pasti lebih kuat darinya. Gu Changge jelas tidak memenuhi standarnya. Mengapa kamu selalu menang dengan cara apapun? Mendengar ini, Gu Changge secara naluriah menjawab. Gadis itu memang menarik, tetapi yang lebih menarik adalah gagasan kehilangan dan menjadi istrinya.
Menjadi istrinya merupakan kesempatan besar, yang membuatnya berpikir dia akan menang dengan cara apapun. Petik 2. Tanggapan ini membuat Dongfang Mingyue terdiam. Dia menatap anak muda itu seolah-olah dia hantu. Apa maksudnya dia menang dengan cara apapun? Anak ini sungguh terlalu sombong. Tuan muda, itu agak berlebihan. Murid-murid muda keluarga Gu mendengar kata-katanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meringis, menatap serius ke arah tuan muda mereka yang agak tidak mampu menahan diri. Gadis ini bukanlah sosok yang biasa saja, berada di tingkat 6 pemurnian alam kekosongan di usia yang begitu muda, jauh melampaui tuan muda. Tentu saja, jika situasi sebenarnya dipertimbangkan, tuan muda baru berlatih kultivasi selama setahun, pada kenyataannya, dia memang jauh lebih kuat daripada gadis dari negara bagian tengah. Tapi hal-hal seperti itu tidak bisa begitu saja dikatakan dengan lantang. Seorang pengantin wanita diantar langsung ke depan pintunya, dan tuan muda tidak menyukainya. Hanya Liu Qingqing, setelah mendengarkan suaminya, mengangguk sedikit tanda setuju. Dia tahu betul kemampuan suaminya, menjadi pasangan Taois bersamanya adalah keberuntungan yang sulit ditemukan di bawah langit. Saat ini, suaminya sudah bersiap membantu mereka bertiga mengolah tubuh Dao yang diperoleh. Kesempatan seperti itu bahkan tidak dapat ditemukan di Central State, bukan? Bagus. Lalu katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Dongfang Mingyue berkata sambil menggertakkan giginya. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Anak sialan ini, dia pasti akan menghajarnya nanti dan memberitahunya bahwa tinjunya tidak terbuat dari kertas. Pedang terbang milikmu itu cukup bagus, mengapa kita tidak menggunakan pedang terbang itu sebagai taruhannya? Gu Changge menatap pedang terbang yang dipegang gadis itu di tangannya, tingkatannya jelas-jelas adalah tingkat surgawi bawah. Mengingat hal ini, status gadis itu di negara bagian tengah tidaklah rendah. Kamu, orang ini, mendengar dia menginginkan pedang terbangnya, Dongfang Mingyue tak dapat menahan rasa sakit kepala yang datang. Dia tidak bersedia menjadi istrinya, tapi dia menginginkan pedang terbang. Jika dia menang, dia bukan hanya akan memiliki pedang terbang, bahkan dia akan menjadi miliknya. Buat apa repot-repot dengan pedang terbang? Apakah itu tidak baik? Gu Changge mengerutkan kening. Bagus. Baiklah, lakukan apa yang kau katakan. Jika kau menang, aku akan menyerahkan pedang terbang ini padamu. Meskipun pedang terbang memiliki arti khusus baginya, Dongfang Mingyue tidak pernah menyangka dia akan kalah. Dia segera setuju. Banyak pengikut keluarga Gu yang menonton, tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada tuan muda Gu. Sungguh, cara berpikirnya berbeda dari orang-orang biasa. Dia menginginkan pedang, tapi bukan orangnya. Bahkan tetua kelima Gu yang mengernyitkan kelopak matanya, tuan muda Gu memang tak terduga. Bahkan leluhur Gu Kuang menatap cucunya dengan ragu, agak tidak mampu memahami pikirannya. Tanpa mereka sadari, Gu Changge memiliki ide yang jelas dalam pikirannya. Gadis ini jelas memiliki identitas yang kompleks dan berpotensi memiliki kekuatan besar yang mendukungnya di negara bagian tengah. Jika dia hanya memenangkan pedang terbang, itu masih bisa diterima, tetapi jika dia membawa gadis ini untuk tinggal di keluarga Gu, itu mungkin akan menimbulkan masalah dari kekuatan di belakangnya. Tidak layak. Ribuan meter di atas langit, seorang resi dari keluarga Dongfang tengah duduk bersila di atas awan, mengenakan jubah Tao berwarna merah cerah, cukup menarik perhatian, namun kecuali seseorang yang berada di atas tingkat 9, tidak seorang pun akan menyadari kehadirannya di sana. Menonton pemandangan di depan rumah keluarga Gu, dia juga merasa cukup lucu. Tidak pernah menyangka kalau gadis muda itu akan dianggap kurang berharga dibandingkan pedang terbang oleh tuan muda Gu. Rekan Daois, apakah kamu di sini untuk menjaga gadis muda itu? Sebuah suara terdengar, dan leluhur Gu Haitang muncul di belakangnya, mengenakan topi dan membawa pancing, muncul tanpa pemberitahuan. Rekan Taois tidak perlu khawatir, aku hanya di sini untuk memastikan kesejahteraan junior kita dan tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap generasi muda keluarga Gumu. Orang bijak dari keluarga Dongfang tidak terkejut dengan kemunculan leluhur keluarga Gu, karena dia tidak repot-repot menyembunyikan kehadirannya saat tiba di kota. Dengan kehadirannya, Gu Haitang hanya duduk di antara awan di atas dan menyaksikan dua orang di bawah bersiap melakukan gerakan. Namun, begitu putri kecilku menang, aku berharap Daoist Fellow akan mengirimkan naga muda itu.
Itulah yang dimenangkannya, dan aku harus memastikan dia bisa mengambilnya, kata Red Robe Sage dengan acuh tak acuh. Masih terlalu dini untuk mengatakannya, rekan Daois. Biarkan saja, rekan Daois, saksikan saja dengan tenang. Leluhur keluarga Gu bahkan lebih percaya diri darinya. Bagaimana mungkin Gu Changge bisa kalah? Karena tidak ingin menjelaskan kepada si bijak jubah merah, dia tidak berkata apa-apa lagi. Namun, sikapnya yang penuh percaya diri menyebabkan sang petapa jubah merah mempertimbangkan kembali Gu Changge dengan agak terkejut. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cermat dia mengamati, tuan muda keluarga Gu ini tampak sangat biasa saja. Tulang akarnya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, hanya bakat yang paling umum. Mungkinkah ketergantungannya adalah pada harta karun ajaib yang dikabarkan itu? Tetapi bahkan dengan harta ajaib, itu tidak ada gunanya, tidak ada yang dapat menandingi kekuatan sejati. Di depan rumah keluarga Gu, meskipun ruang terbuka telah dibersihkan, Dongfang Mingyue langsung melayang ke udara, menatap Gu Changge dengan menantang. Melihat ini, Gu Changge pun tersenyum tipis, terbang ke langit, dan bahkan memberi isyarat agar dia melanjutkan, tanpa ada niatan untuk mengambil langkah pertama sendiri. Kita belum melihat tuan muda bergerak, hari ini kita mendapatkan suguhan yang sesungguhnya. Bagaimana menurut kalian, berapa banyak gerakan yang diperlukan tuan muda kita untuk mengalahkan wanita dari negara bagian tengah ini? Alamnya sudah berada di alam pemurnian kekosongan, bahkan jika dia menekannya ke tahap akhir alam reruntuhan, dia masih memiliki keunggulan, kurasa, butuh setidaknya 10 gerakan untuk tuan muda. 10 gerakan. Saya bertaruh paling banyak hanya 8. Mendengarkan ucapan para pemuda itu, tetua kelima tidak dapat menahan rasa penasarannya, dan dia diam-diam berkomentar, menurutku, 3 gerakan sudah lebih dari cukup. Dia sama percayanya dengan kekuatan tuan muda. Dongfang Mingyue, mendengar sorak-sorai untuk Gu Changge dari bawah, serta diskusi tentang seberapa cepat dia akan dikalahkan. Juga tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Apakah tidak ada satupun orang dari keluarga Gu yang mengira Gu Changge bisa kalah? Apa dasar dia melakukan itu? Aku, Dewa Pedang dari keluarga Dongfang di negara bagian tengah, Dongfang Mingyue. Tolong beri saya pencerahan. Dongfang Mingyue merobek kain yang melilit pedang terbangnya dan dengan cepat memutarnya di tangan, lalu melilitkan kain itu kembali di lengannya. Dia dengan kuat menangkap pedang terbang pangkat surgawi tingkat rendah, membuat bunga pedang yang indah ke arah Gu Changge saat dia memperkenalkan dirinya. Gerakannya mengalir lancar, membuat Gu Changge hampir ingin bertepuk tangan untuk memujinya. Dari keluarga Gu Domain Utara, Gu Changge. Dia pun memperkenalkan dirinya dengan mengikuti teladannya dan sekali lagi membuat gerakan untuk mengajaknya mengambil langkah pertama. Apakah kau meremehkanku, pedang abadi? Aku sudah berada di alam yang lebih tinggi, dan kau masih ingin aku mengambil langkah pertama. Sikap Gu Changge membuat Dongfang Mingyue merasa seolah sedang diejek, dan dia bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak, hanya saja jika aku yang memulai, kamu mungkin tidak akan mendapatkan pengalaman penuh dari kompetisi ini. Jadi, mari kita biarkan wanita itu mengambil langkah pertama. Gu Changge menggelengkan kepalanya, berbicara dengan cukup tulus. Dentang. Mendengar perkataannya, Dongfang Mingyue tidak lagi bersikap formal, dia bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan rasa percaya dirinya. Namun dia tidak membuang kata lagi dan langsung melesat maju, melepaskan beberapa serangan pedang Qi yang sangat kuat ke arah Gu Changge bahkan sebelum dia tiba, menghalangi setiap kemungkinan jalan keluar baginya. Dengan jentikan tangannya, niat pedang muncul, menciptakan pedang terbang ilusi yang membentuk susunan pedang, menjebak Gu Changge. Karena dia sudah memulai gerakan, tentu saja dia tidak akan menahan diri. Ini merupakan bentuk penghormatan bagi dirinya sendiri dan juga lawannya, serangannya merupakan jurus mematikan. Gu Changge berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak sama sekali tidak peduli saat susunan pedang mengelilinginya. Gelombang Qi pedang yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, terus-menerus menyerangnya. Namun dia hanya bergeser sedikit saja, tidak membiarkan Qi pedang yang cepat itu mengenainya, bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun. Dongfang Mingyue agak terkejut melihat Gu Changge begitu tenang di dalam susunan pedang. Tak heran ia berani bersikap sombong, ternyata ia memiliki keterampilan yang nyata. Akan tetapi, di samping susunan pedang, dia telah berteleportasi ke belakangnya,
menolak untuk percaya bahwa dia dapat menangani susunan pedang sambil juga menangkisnya. Dengan niat pedang yang tertanam dalam pedang terbangnya, gerakan-gerakan Dongfang Mingyue tampak seperti hantu saat dia berkelebat di dalam susunan pedang, tiba-tiba melepaskan tebasan. Gu Changge menoleh, mata mereka bertemu pandang dengannya. Dia mengira dia akan menggunakan harta sihir yang dikabarkan itu untuk melawan, tetapi ternyata dia melihatnya tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah pedang terbangnya. Dongfang Mingyue mengerutkan kening. Apakah orang ini tidak menginginkan jarinya lagi untuk menangkap pedang terbang tingkat surgawi tingkat rendahnya dengan tangan kosong? Dan itu dengan peningkatan kekuatan spiritual dan niat pedangnya. Dalam sekejap mata, dia tidak berniat mengubah gerakannya, dan pedang terbang itu pun jatuh. Dan jari-jari Gu Changge mengumpulkan energi spiritual, didukung oleh energi spiritual Xuan Huang yang tebal, dia benar-benar menangkap pedang terbang di antara kedua jarinya. Berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya, hanya mengulurkan satu tangan, dia dengan kuat mengunci pedang terbang lawan. Adegan ini membuat darah seluruh warga keluarga Gu mendidih. Inikah kekuatan Tuan Muda? Bahkan saat berhadapan dengan para jenius dari Central State, dia sama sekali tidak tertekan, meski hanya menggunakan satu tangan. Bagaimana itu mungkin? Pupil mata Dongfang Mingyue mengecil, tidak menyangka dia benar-benar bisa menangkapnya. Tetap saja, dia buru-buru mencoba mencabut pedang terbang itu. Akan tetapi, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak tergoyahkan seperti gunung, dan bahkan dengan sedikit memutar tubuhnya, dia berhasil menghindari beberapa serangan ki pedang dari susunan pedang itu. Pedang terbang ini, aku akan mengambilnya. Gu Changge menggenggam pedang terbang di antara jari-jari tangan kanannya dan tiba-tiba melancarkan tendangan ke arah perutnya. Dengan energi spiritual Xuan Huang yang kuat yang meningkatkannya, kekuatan tendangannya bagaikan gunung kecil yang hancur. Dongfang Mingyue pasti tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Namun, tepat saat kakinya hendak menyentuhnya, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi pedang ki dan menghilang. Dia muncul kembali tanpa cedera dari arah lain dalam susunan pedang. Menatap Gu Changge dengan heran. Apakah orang ini sekuat itu? Tendangan tadi, kalau saja dia tidak berteleportasi menggunakan susunan pedang, dia mungkin akan ditendang hingga kehilangan kemampuan bertarungnya. Menakjubkan, Gu Changge juga agak terkejut dengan tindakannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan memuji. Petik 2. Pada saat ini, Dongfang Mingyue agak menyesal. Jika dia tahu dia begitu kuat, mengapa dia mengusulkan untuk menekan wilayahnya? Tetapi dia tidak panik. Dengan susunan pedang, dia berada dalam posisi tak terkalahkan. Dia tidak dapat menyakitinya, dan begitu dia berhasil sekali, dia dapat melukainya dengan parah dan menangkapnya. Namun dalam pikirannya, Gu Changge jelas tidak berniat memberinya kesempatan untuk melaksanakannya. Dia meninju, dan pada bayangan tinju Xuan Huang, bahkan terdapat peningkatan niat pedang, sungguh sangat aneh. Bahkan samar-samar menyerupai keterampilan ilahi tetapi bukan keterampilan ilahi. Dongfang Mingyue mengulangi tekniknya. Sesaat sebelum bayangan tinju Xuan Huang menyentuhnya, dia langsung berubah menjadi ki pedang dan berteleportasi. Tetapi saat dia muncul dari tempat lain di barisan pedang, dia tidak melihat Gu Changge. Nona muda, kamu kalah. Sebuah suara terdengar di telinganya, membuat Dongfang Mingyue menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menggunakan teleportasinya secara berurutan. Butuh waktu sekitar 1/10 napas untuk menyiapkan susunan pedang. Disertai suara itu, dia hanya melihat sebuah tinju yang amat kuat tiba tepat di depan matanya dalam sekejap. Saking ngerinya, dia bahkan menutup matanya. Namun rasa sakit yang diharapkan tidak terjadi, yang terjadi malah embusan angin dari pukulan tersebut. Ikat rambutnya tertiup angin dan rambut panjangnya tersapu ke belakang. Mengapa kamu menahan diri? Dongfang Mingyue membuka matanya, dan tinju yang ada di depannya ditarik kembali. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah sejak awal, dia tidak pernah menganggapnya serius. Ekspresinya rumit. Jika dia tahu dia begitu kuat, dia tidak akan menekan kultivasinya. Pedang terbang ini, tolong akui kekalahan sesuai taruhan kita. Gu Changge tidak menjawab pertanyaannya, hanya memberi isyarat agar dia menyerahkan pedang terbang itu. Pedang terbang itu akan tetap bersamamu untuk saat ini. Tapi aku akan kembali. Mendengarkan sorak-sorai yang terus terdengar dari bawah,
Dongfang Mingyue melemparkan pedang terbang itu ke arah Gu Changge dengan sikap yang sangat bebas dan santai, lalu berbalik dan pergi. Lain kali, Nona muda, tolong persiapkan beberapa harta karun lainnya. Terima kasih sebelumnya. Gu Changge melambaikan tangannya saat dia pergi, berbicara dengan sangat tulus. Tetapi kata-kata ini membuat Dongfang Mingyue tersandung dan pergi lebih cepat. Orang yang menjijikkan, menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Lain kali dia akan menantang tanpa menekan wilayah kekuasaannya dan melihat apakah dia berani menerimanya. Namun, yang mengejutkannya, pria ini tampaknya mengerti arti kesopanan. Tanpa dia sadari, dalam pandangan Gu Changge, melukainya mungkin akan mendatangkan masalah, jadi lebih baik memutuskan pemenangnya dan selesai. Bab 183/19 membagi efeknya, tubuh suci tercapai. Melihat sosok yang cepat mundur, Gu Changge menarik kembali pandangannya. Dia mengamati pedang terbang rendah tingkat surgawi di tangannya. Gagangnya bertuliskan karakter Dongfang. Tampaknya dibuat oleh keluarga lawan. Setidaknya mereka bisa menerima kekalahan dengan lapang dada, tidak terlalu buruk. Gu Changge terkekeh pelan pada dirinya sendiri. Karena pedang terbang itu tidak mempunyai sarung, ia hanya memberi isyarat untuk mengambil kain hitam yang sebelumnya dililitkan lawan, lalu melilitkannya dengan cara yang sama. Lain kali mereka datang, mungkin mereka akan membawa harta karun lainnya untuk tuan muda ini. Benar-benar mengesankan. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia turun dari udara di tengah sorak-sorai yang tiada henti, mendarat di samping istrinya. Suamiku, kamu sangat kuat. Liu Qingqing menatap suaminya, matanya tidak dapat menyembunyikan kekaguman. Dia mengira suaminya bisa menang, tetapi dia tidak pernah menyangka akan semudah ini. Lawannya, bagaimanapun juga, adalah seorang bakat Provinsi Tengah, seorang master di alam pemurnian kekosongan, yang telah menekan wilayah mereka sendiri. Namun, bahkan ketika menekan wilayah itu, mereka memiliki keuntungan. Namun di hadapan suaminya, itu seperti permainan anak-anak. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan ilahi atau harta karun ajaib apapun. Hanya dengan 2 jari, dia menangkap pedang terbang tingkat surgawi milik lawan, dan hanya dengan tendangan dan pukulan, kemenangan pun ditentukan. Tentu saja, mendengar istrinya memujinya, Gu Changge tidak menunjukkan kerendahan hati, tertawa terbahak-bahak dan mengakuinya dengan santai. Jika gadis itu tidak menekan wilayah kekuasaannya, seberapa yakinkah kamu akan menang dengan seluruh kekuatanmu? Mata Liu Qingqing berbinar saat dia terus maju. Ia pikir kalau ia sendiri yang bertarung, ia tak akan mampu bertahan lebih dari 10 jurus melawan gadis itu, tetapi ia tak pernah menyangka suaminya bahkan tak membutuhkan 3 jurus untuk mengalahkannya. Jika dia berhadapan dengan suaminya, bukankah dia akan tunduk dengan mudah? Meskipun semakin kuat suaminya, semakin bahagia dia, penampilannya tadi membuatnya merasa sedikit rendah diri. Dibesarkan sebagai gadis kebanggaan surgawi dari wilayah utara, dibandingkan dengan suaminya sekarang, bagaimana mungkin dia masih menganggap dirinya berbakat? Sekitar 9-1. Gu Changge menjawab dengan santai. Gadis itu masih punya peluang 10% untuk menang. Liu Qingqing agak terkejut dari apa yang dilihatnya, dia pikir bahkan jika gadis itu tidak menekan wilayah kekuasaannya, suaminya akan tetap sepenuhnya percaya diri. Apakah dia sepenuhnya salah menilai? Apakah gadis itu mempunyai suatu teknik yang tidak digunakan, tetapi terdeteksi oleh suaminya? Atau apakah suaminya bersikap rendah hati lagi? Dalam pertarungan hidup atau mati, jika aku menyerang dengan kekuatan penuh, dia akan hancur berkeping-keping hanya dengan 1 pukulan. Gu Changge mengusap dagunya dan berkata dengan serius. Petik 2. Liu Qingqing membuka mulutnya, sejenak kehilangan kata-kata. Jadi itukah yang dimaksudnya dengan 9-1? Konyol, 1 pukulan dan hancur berkeping-keping. Ayo kita kembali. Hari ini adalah hari keberuntungan. Kita mendapatkan harta karun ajaib tingkat surgawi secara gratis. Sambil berkata demikian, Gu Changge membawa istrinya kembali ke rumah keluarga Gu. Mereka yang tertinggal masih enggan pergi, asyik berdiskusi. Melihat kepergiannya, masing-masing dari mereka terbakar dengan semangat. Ini tuan muda Gu kita. Bahkan seorang bakat Provinsi Tengah pun tidak berarti apa-apa di hadapan tuan muda. Siapa bilang tuan muda perlu 10 gerakan lebih awal? Ngomong-ngomong, apakah tuan muda sudah bertindak sebelumnya?
Rasanya Tuan Muda tidak mengerahkan tenaga apapun, bahkan dengan mempertimbangkan tendangan yang meleset dan pukulan terakhir yang ditahan, meskipun keduanya dihitung sebagai gerakan, itu hanya 2 gerakan. Tuan Muda Gu kita tidak diragukan lagi akan menjadi bakat surgawi teratas di domain utara di masa depan. Tidak, di 4 wilayah negara bagian tengah, hanya Tuan Muda Gu yang paling kuat. Siapa yang bisa dibandingkan? Tuan Muda baru berkultivasi selama setahun, dan dia sudah sekuat ini. Dalam 10 atau 20 tahun lagi, bukankah dia akan langsung naik ke keabadian? Kekaguman generasi muda keluarga Gu terhadap Tuan Muda telah mencapai tingkat yang membara saat ini. Bahkan para diaken dan tetua keluarga Gu pun saling bertukar pandang karena tak percaya, tidak mampu membayangkan bahwa Tuan Muda tanpa disadari telah tumbuh hingga tingkat yang mengerikan seperti itu. Meskipun ia cepat menerobos, ia tidak menunjukkan tanda-tanda fondasi yang tidak stabil, malah mampu menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, bertarung lintas wilayah. Itu benar-benar menantang surga. Sepupu, sudah mencapai level ini. Dulu, aku masih bisa mengikuti sepupuku, tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Ekspresi Gu Changming tampak bingung, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak melakukan hal yang terlalu buruk. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan sepupumu, Changge berbeda. Gu Kuang tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Gu Changming. Kekuatan cucunya tampak lebih kuat dari yang dibayangkannya sendiri. Dia tahu cucunya tidak benar-benar berusaha. Kartu trufnya yang sebenarnya adalah 2 kemampuan ilahi bawaan yang mengerikan itu, dan bahkan menghadapi alam kekosongan pemurnian tingkat 6, dia mungkin tidak akan dipaksa untuk menggunakannya. Bocah ini, tampaknya telah memperoleh kemampuan mengerikan untuk bertarung melintasi 2 alam besar. Namun semakin kuat cucunya, semakin bahagia dan bangga Gu Kuang. Saat semua orang masih asyik berdiskusi panas, sesosok tubuh yang memegang tombak panjang tiba-tiba menyerbu keluar. Siapa yang berani menantang Tuan Muda? Lewati aku dulu, Gu Qianjun. Setelah kembali ke keluarga Gu, Gu Qianjun mengasingkan diri untuk mencapai alam kekosongan pemurnian tingkat ke-6, dan hari ini dia akhirnya berhasil mencapainya. Saat menerobos, dia mendengar seseorang telah menantang Tuan Muda, sehingga dia terlambat datang. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi saat semua orang menatap Gu Qianjun, ekspresinya aneh saat dia mencari Tuan Muda dengan tombaknya. Salam, tetua kedua. Tuan Muda sudah selesai bertarung. Apakah dia terluka? Kemana perginya si penantang? Biar aku yang memberi mereka pelajaran atas nama Tuan Muda. Gu Qianjun, yang tidak dapat menemukan Tuan Muda, menemukan tetua kedua dan mendekat, memberi salam hormat sebelum bertanya dengan mendesak. Baiklah, kembalilah dan stabilkan wilayahmu. Pertarungan sudah berakhir. Lagi pula, dengan kekuatanmu, kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkan lawanmu. Gu Kuang melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia sudah baik-baik saja. Tidak bisa menang. Tuan Muda itu. Gu Qianjun terkejut dan bertanya dengan alis berkerut. Kakak laki-laki hanya melancarkan 1 pukulan dan 1 tendangan dari awal hingga akhir, dan menang dengan mudah, kata Gu Changming dengan ekspresi rumit di wajahnya. Mendengar ini, Gu Qianjun juga tercengang. Tetua kedua telah berkata bahwa jika dia pergi menghadapi lawan sekarang, dia tidak akan bisa menang. Namun dengan Tuan Muda, kemenangan diraih dengan mudah. Apakah itu berarti, Tuan Muda sekarang jauh lebih kuat dari dirinya? Emosinya campur aduk saat dia mengikuti tetua kedua kembali ke keluarga Gu. Dia memutuskan untuk menuju kota Duanbei sesegera mungkin, bertekad untuk terus melatih dirinya dan berusaha keras untuk menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7. Baru pada saat itulah dia bisa menyusul sebelum Tuan Muda pergi ke negara bagian tengah dan membawa serta dirinya sendiri. Sekalipun kekuatannya sendiri tidak sebaik Tuan Muda, paling tidak dengan mengikuti di sisinya, dia dapat mengangkat pisau untuk Tuan Muda. Di atas awan di atas rumah keluarga Gu. Terima kasih, rekan Daois. Hehe, Gu Haitang melihat bahwa gadis di pihak lawan bersedia menerima kekalahan, meninggalkan pedang terbang pangkat surgawi, dan dia dengan riang berterima kasih kepada sang petapa berjubah merah dengan kedua tangan terkatup. Aneh. Anak ini tidak normal. Namun, orang bijak berjubah merah dari keluarga Dongfang mengerutkan kening dalam, wajahnya penuh kebingungan. Dia menyadari kekuatan Ming Yue. Bahkan di antara teman-temannya di Central State, dia merupakan salah satu yang menonjol.
Namun hasil duel terakhirnya sungguh bertolak belakang dengan apa yang diharapkannya. Dia mengira bahwa gadis muda Dongfang Mingyue akan menang dengan mudah, tetapi sekarang ternyata pemuda keluarga Gu menang dengan mudah. Aneh sekali. Bocah itu tampaknya memiliki bakat yang buruk, jadi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan bertarung yang hebat seperti sekarang? Kalau saja dia tidak dapat melihat dengan jelas tulang akar anak itu, dia mungkin akan menduga bahwa anak ini adalah tubuh Dao Surgawi yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Dengan setiap pukulan dan tendangan, kekuatannya jauh melampaui kekuatan lawan di alam yang sama. Kecuali, di samping teknik kultivasinya, apakah dia juga berlatih penyempurnaan tubuh? Tiba-tiba pupil matanya mengecil. Dia menatap leluhur keluarga Gu dengan heran. Keluarga Gumu benar-benar punya beberapa metode yang bagus. Menyempurnakan tubuh selama 18 tahun, tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Dari semua informasi yang dikumpulkannya, dia langsung membuat keputusan. Tuan muda Gu ini bukan berarti dia tidak bisa berkultivasi selama 18 tahun tetapi dia telah memurnikan tubuhnya selama 18 tahun. Dia telah melatih tubuhnya hingga jauh melampaui orang kebanyakan, dan baru saat itulah dia mulai berkultivasi teknik kultivasi Qi. Agaknya, keluarga Gu telah menginvestasikan sejumlah besar material surgawi dan harta duniawi padanya, sungguh murah hati. Terlebih lagi, selama pertarungan, orang itu terlihat sangat santai, seolah-olah dia hanya bermain-main saja. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa jiwa ilahinya juga jauh melampaui jiwa ilahi kultivator manapun di alam yang sama. Dengan jiwa ilahi yang kuat, apapun yang ada di depan matanya akan lebih mudah dihadapi, dan kecepatan reaksinya juga akan lebih cepat. Hehe, tidak seberapa. Gu Haitang tersenyum misterius, dan meskipun dia tidak mengakuinya, dia juga tidak menyangkal tebakan Sang Sage. Karena dia suka menebak-nebak, dia mungkin menuruti saja keinginannya. Lagi pula, itu akan mencegah orang lain mengetahui tipu muslihat tersebut. Tanpa diduga, kerugian karena tidak bisa berkultivasi selama 18 tahun kini telah menjadi kedoknya. Tetapi mengenai bagaimana situasi sebenarnya, Gu Haitang sangat jelas. Anak itu telah tinggal di kaki Gunung Bek selama 18 tahun tetapi tidak pernah berlatih pemurnian tubuh. Statusnya saat ini sepenuhnya karena bakatnya yang menantang surga. Namun, teknik rahasia ciptaannya sendiri yang memungkinkan dia menyembunyikan tulang akarnya memang merupakan langkah yang bagus. Kalau tidak, hanya dari pertemuan hari ini saja, keberadaan tubuh Dao yang diperoleh akan terungkap. Rekan Taois, jangan terlalu cepat senang. Gadis kecilku bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Dalam beberapa hari, dia mungkin akan datang mengetuk pintu keluarga Gumu untuk mengajukan tantangan lain. Tuan muda keluargamu ini mungkin sedang sakit kepala. Meregangkan dengan malas, sang petapa jubah merah tidak peduli bahkan saat pedang terbang pangkat surgawi jatuh ke tangan Changge. Kekalahan adalah kekalahan. Keluarga Dongfang yang bergengsi, meskipun masih menghargai pedang terbang pangkat surgawi, bukanlah tipe yang tidak mampu menanggung kerugian. Saat dia bicara, sosoknya menghilang ke dalam irama Tao. Mengikuti gadis kecil itu, meninggalkan leluhur keluarga Gu, yang tidak dapat menahan senyum. Anak ini akan sakit kepala. Dia bahkan belum mulai mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika dia menantangnya lagi, masih harus dilihat siapa yang benar-benar akan mendapat masalah. Pada saat itu, kamu mungkin akan kehilangan segalanya bagi keluarga Gumu, bahkan mungkin kehilangan dirimu sendiri karena mereka. Setelah meninggalkan rumah keluarga Gu, Dongfang Mingyue tidak berniat meninggalkan kota utama. Walaupun dia gagal hari ini, dia pikir itu karena dia telah meremehkan lawannya. Terlebih lagi, orang itu tampaknya menyembunyikan kecanggungannya, kekuatannya tampak sangat berbeda dari penampilannya. Jika dia menanggapinya dengan serius lain kali, bahkan mengusulkan untuk tidak menekan kerajaannya sendiri untuk tantangan itu, maka hasilnya mungkin tidak begitu pasti. Meskipun dia memiliki bakat yang buruk, mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Aneh sekali, orang ini terlalu aneh. Tapi tunggu sampai Dewa Pedang ini pulih, dan aku akan menantangmu lagi. Bergumam pada dirinya sendiri, dia bermaksud untuk membelai lembut pedang terbang di tangannya, tetapi menyadari pedang itu telah hilang, telah jatuh ke tangan Gu Changge yang menjijikkan itu. Bagi seorang kultivator pedang, kehilangan pedang terbangnya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Dongfang Mingyue.
Dia tinggal memilih penginapan, menempati kamar tanpa memikirkan hal-hal tersebut, dan mulai menjalankan teknik kultivasinya untuk berkultivasi, menenangkan hatinya dan menenangkan pikirannya. Berada dalam kondisi terbaik untuk tantangan berikutnya melawan tuan muda keluarga Gu. Dia menolak untuk percaya bahwa tuan muda dari wilayah utara ini benar-benar lebih kuat darinya, seorang jenius dari keluarga Dongfang di negara bagian tengah. Pasti karena dia meremehkannya, tentu saja. Tetapi dia tidak boleh menunda terlalu lama, nanti orang itu akan menyempurnakan pedang terbangnya, dan dia harus mengulang dari awal lagi penempaannya. Gu Changge kembali ke halamannya bersama istrinya. Dia dengan santai menyandarkan pedang terbang pangkat surgawi ke dinding, tampaknya tanpa ada niat untuk memperbaikinya. Melihat ini, Liu Qingqing tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Suamiku, mengapa kamu tidak memurnikan pedang terbang itu?" Identitas gadis itu tidak sederhana, dia mungkin berasal dari klan besar di negara bagian tengah atau mendapat dukungan dari kekuatan yang kuat. Pedang terbang ini adalah harta karun ajaib yang telah dia latih selama bertahun-tahun. Jika aku menyempurnakannya, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Daripada itu, lebih baik menyimpannya untuk saat ini. Aku yakin dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika pihak lain pada akhirnya tidak mampu untuk kalah dan kekuatan pendukungnya datang menemui saya untuk menuntutnya kembali, saya masih dapat mengajukan beberapa persyaratan yang lebih menguntungkan. Menghadapi pertanyaan istrinya, Gu Changge dengan santai menjelaskan sambil duduk di meja batu. Negara bagian tengah, cepat atau lambat dia akan pergi ke sana. Meskipun dia belum berada di Central State, dia sudah punya musuh di sana. Pewaris suci ke-9 dari Sekte Kenaikan Abadi. Jika memungkinkan, dia sekarang lebih memilih untuk tidak menarik lebih banyak permusuhan. Lebih baik lagi jika dia bisa berteman dengan beberapa kekuatan di Central State terlebih dahulu. Dongfang Mingyue ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Dia masih muda tetapi memiliki kekuatan alam kekosongan pemurnian tingkat 6, dan dia juga memiliki harta karun sihir tingkat surgawi rendah. Tampaknya kekuatan pendukungnya pasti signifikan. Setidaknya mereka tidak kalah dengan keluarga Gu. Kalau saja dia bisa berteman dengannya, perjalanan masa depannya ke negara bagian tengah pasti akan menguntungkan, paling tidak saat dia belum mengenal kehidupan di sana dan ingin mencari pewaris suci ke-9 dari Sekte Kenaikan Abadi untuk membalas dendam, dia akan membutuhkan seseorang untuk membantunya, bukan? Jadi begitulah adanya. Sepertinya aku belum berpikir sejauh suamiku. Liu Qingqing terkejut setelah mendengar ini dan mengangguk sambil berpikir. Dia tak dapat menahan diri untuk menambahkan, kupikir suamiku terpikat pada gadis itu, dia suka jual mahal. Lagi pula, selain rilem gadis itu tinggi, penampilannya juga tidak buruk. Apakah suamiku benar-benar tidak tergoda? Gu Changge terkejut mendengar kata-katanya. Istriku, kamu salah paham. Apakah aku orang seperti itu? Jika memang begitu, ketika gadis itu mengatakan akan bertaruh, bukankah aku akan setuju? Mendengar suaminya berbicara demikian, Liu Qingqing mengangguk lagi, merasa mungkin ada benarnya. Masalahnya sudah selesai, istriku. Kau bisa tenang dan mulai memurnikan eliksir. Selain itu, jika Anda memiliki pertanyaan tentang teknik rahasia penyembunyian ilahi, Anda dapat bertanya kepada saya. Melihat istrinya ingin bertanya lebih lanjut, Gu Changge pun langsung mengganti topik pembicaraan. Dibandingkan dengan Wang Yue dan Yuan Yabai, Qingqing tidak memiliki bantuan pil pencerahan mendadak saat ini, jadi siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memahami teknik rahasia penyembunyian ilahi. Baiklah, Liu Qingqing, mendengar suaminya berbicara tentang hal-hal serius, tidak lagi memikirkan pertanyaan-pertanyaan kecil. Lagi pula, bahkan jika suaminya ingin mengambil pasangan Tao lainnya, itu tidak akan menjadi masalah. Sebaliknya, dia menganggap gadis itu cukup baik. Baik itu karakter yang ia tunjukkan maupun penampilannya, bahkan kekuatan yang mendukungnya dari Central State. Kalau dia benar-benar bisa menjadi pasangan Taois bersama suaminya, bukankah itu berarti saat suaminya pergi ke negara bagian tengah, dia tidak akan sendirian dan tidak berdaya? Berpikir demikian, dia memutuskan untuk bertanya kepada suaminya tentang hal itu setelah meninggalkan pengasingannya, untuk membujuknya. Atas desakan suaminya, dia lalu kembali ke kamarnya, berencana untuk memulai pengasingannya dan mulai memurnikan ramuan yang diberikan suaminya. Di halaman,
Gu Changge menggelengkan kepalanya. Mengingat kata-kata istrinya sebelumnya, dia pun agak tergoda. Tetapi hasil spesifiknya masih bergantung pada situasi gadis itu. Saat ini, dia tidak perlu mengikat pasangan Tao untuk meningkatkan dirinya, kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas. Kalau tidak, jika dia mengikat sembarang orang sebagai pasangan Tao, dia tidak akan berani memberi mereka eliksir untuk dikonsumsi. Paling tidak, dia membutuhkan kepercayaan yang cukup untuk melakukannya. Terutama karena dukungan Dongfang Mingyue tidak lemah. Jika rahasianya terbongkar ke pasukannya, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, dia tetap merasa tidak perlu terburu-buru. Jika memang ada kesempatan, mempertimbangkannya nanti tidak akan terlambat. Sama seperti dia juga berencana melakukan sedikit kultivasi untuk menghindari membuang-buang waktu. Dia mendengar perintah sistem. Pasangan Tao, Wang Yue Void Refining Mid Stage telah menyempurnakan pil tulang akar kelas 2+49, dan pil pemahaman kelas 2+49. Apakah Anda ingin segera membagikan khasiatnya? Perintah ini pun mencerahkan matanya yang semula tertuju pada kultivasi. 2 hari dalam pengasingan, dan istrinya akhirnya berhasil memurnikan kedua eliksir tersebut. Selama dia menyinkronkan efek dari ramuan tersebut, tulang akarnya akan sepenuhnya mencapai ambang batas 500. Dan setelah sinkronisasi, pemahamannya pun tidak akan jauh dari ambang batas 500. Duduk di halaman setelah sinkronisasi, Gu Changge memeriksa tubuhnya secara internal sambil diam-diam mengharapkan sinkronisasi dalam pikirannya. Sinkronkan efek. Dengan suara konfirmasi dari sistem, Gu Changge merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan baik pada jiwa ilahi maupun tubuhnya. Jiwa ilahiyahnya dan fisiknya terus-menerus dipelihara pada saat ini. Di bawah pengawasannya, ritme Tao dari teratai emas tingkat 12 di Laut Qi-nya bahkan lebih kaya, memelihara fisiknya dengan semburan ritme Tao. Dan manusia emas kecil yang duduk di atas teratai emas, yang tampak persis seperti dirinya, menjadi sepenuhnya padat, tidak lagi kadang-kadang menghilang menjadi keadaan cair. Pada saat ini, dia akhirnya dengan jelas merasakan kemampuan ilahi bawaan yang menyertai tulang akarnya mencapai 500. Sama seperti apa yang sedikit ia rasakan sebelumnya. Fatian Xiangdi. Tetapi karena tidak ada tempat untuk mengujinya saat ini, dia hanya bisa menahan kegembiraannya untuk saat ini. Merasakan nutrisi yang datang seiring bertambahnya root bone. Fisiknya tidak dapat lagi disebut sebagai tubuh Dao yang diperoleh, karena telah sepenuhnya menembus batas-batas tubuh Dao yang diperoleh. Di atas tubuh Dao, dikatakan sebagai tubuh suci, tetapi tidak pernah ada catatan apapun tentangnya. Mungkin ada di Central State, tapi setidaknya aku belum pernah mendengarnya di Northern Domain. Gu Changge merasakan perubahan dalam dirinya, bergumam pelan. Dia sebelumnya telah berkonsultasi dengan Senior Sue tentang apa yang ada di atas tubuh Dao. Senior Sue hanya menyebutkan itu mungkin tubuh suci, tetapi tidak pernah mendengar ada orang yang mencapainya. Apakah seseorang telah mencapainya sebelumnya? Gu Changge tidak dapat mengetahuinya. Namun sejak saat itu, dia telah mencapainya. Di samping peningkatan fisiknya, jiwa ilahinya juga berada di ambang kenaikan lainnya. Setelah berbagi peningkatan pemahaman, dia hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai ambang batas 500. Dibandingkan dengan metode kasar yang ditimbulkan oleh setiap peningkatan tulang akar, dia lebih menantikan kejutan yang mungkin ditimbulkan oleh kenaikan jiwa ilahi. Lagi pula, kekuatan ilahi transendensi dari lonceng Tao telah memberinya rasa manis lebih dari sekali. Bab 184, akan mati. Menyempurnakan kesengsaraan surgawi. Apakah ini manusiawi? Saat Gu Changge dengan gembira merasakan kemajuannya sendiri. Tiba-tiba ia merasakan jantungnya berdebar-debar tanpa sebab. Rasanya seperti ada bahaya yang mendekat. Langit, kenapa jadi gelap? Dia mendongak hanya untuk mendapati bahwa meskipun sebelumnya cerah, sekarang langit di atasnya diselimuti awan gelap. Di balik awan-awan itu terdengar gemuruh guntur. Ledakan. Bersamaan dengan suara guntur yang teredam itu, jantungnya pun bergetar. Sialan. Apakah ini akan terjadi padaku? Kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, dia benar-benar tercengang. Menatap ke arah awan yang jelas-jelas tidak menyenangkan, di mana lengkungan petir berkedip-kedip seperti ular kecil. Dia dapat merasakan bahwa energinya sedang terkunci. Tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh, dia pasti tidak bisa tinggal di halaman rumahnya lebih lama lagi.
Jika dia melakukannya, dia takut hal itu akan membahayakan istrinya. Sosoknya bergerak cepat menuju gunung belakang, dan harus menghadapi kesengsaraan untuk pertama kalinya, dia benar-benar ketakutan. Dia, yang sudah berada di tahap akhir alam reruntuhan kelas 5, kenapa dia malah mendatangkan kesengsaraan surgawi? Sejauh pengetahuannya, hanya di atas kelas 9 seseorang akan menghadapi kesengsaraan surgawi saat menerobos. Tapi dia baru di kelas 5. Sebelum ia dapat mencapai gunung belakang, suatu kekuatan yang tidak dapat ia lawan tiba-tiba menyerangnya, dan dalam sekejap mata, ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah barisan pertahanan berat di gunung belakang. Apa yang sedang terjadi? Leluhur keluarga Gu juga sedikit bingung pada saat ini, bertanya-tanya bagaimana anak muda ini bisa memicu kesengsaraan surgawi. Aku tidak tahu. Tepat setelah meminum pil tulang akar, itu memicu kesengsaraan surgawi. Sepertinya, aku telah menembus batas tubuh Dao yang diperoleh, dan, jika tidak ada yang salah, itu harus dianggap sebagai tubuh suci. Gu Changge menggelengkan kepalanya, langsung ke pokok permasalahan, dan segera menjelaskan situasinya kepada leluhur. Tubuh suci. Pasti karena ini, kesengsaraan surgawi terjadi tanpa alasan lain selain karena tidak diizinkan oleh langit dan bumi. Tidak ada waktu sekarang untuk membicarakan hal-hal ini. Taruhlah dua harta ajaib ini di tubuhmu. Mereka akan membantumu menahannya. Tetapi ketika kesengsaraan surgawi datang, aku tidak dapat menolongmu, atau itu hanya akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih kuat. Jika itu terjadi, baik kamu maupun aku akan mati di bawah kesengsaraan surgawi. Leluhur keluarga Gu tak lagi bersikap tenang seperti biasanya, terus-menerus memberi petunjuk pada Gu Changge tentang cara menangani kesengsaraan, berusaha menghemat energi spiritual dan kekuatan semampunya, dan dia pun sampai memberikan dua harta karun sihir pertahanan padanya. Dia juga mengeluarkan botol-botol ramuan dan menjejalkannya ke dalam tangannya. Leluhur, ini, apakah kesengsaraan surgawi itu sulit? Ekspresi Gu Changge juga sangat serius, kekuatan kesengsaraan belum diketahui, tetapi pada saat ini hatinya berdebar tidak nyaman. Sulit. Aku belum pernah mendengar seorang kultivator alam reruntuhan kelas 5 memicu kesengsaraan surgawi. Saya tidak tahu berapa besar potensinya ketika jatuh nanti. Tapi kamu jelas tidak bisa menjalani kesengsaraan di gunung belakang. Aku akan membawamu ke tempat terbuka. Gu Haitang menatapnya dengan ekspresi rumit, dan tidak berbohong untuk menghiburnya secara acak. Jangan sampai kelonggaran itu malah membawa kepada kematiannya dan musnahnya daunnya. Akan tetapi, masih ada dua leluhur keluarga Gu yang umurnya semakin pendek yang tertidur di gunung belakang. Jika kesengsaraan itu terjadi di sini, mungkin itu juga akan memengaruhi mereka. Setelah berkata demikian, dia segera membawa Gu Changge, cepat-cepat meninggalkan istana dalam keluarga Gu, dan langsung meninggalkan kota utama keluarga Gu. Di jalan, banyak petani menggigil tanpa sadar mendengar suara guntur. Hujan ini sungguh aneh. Beberapa saat yang lalu langit cerah, bagaimana bisa berubah begitu tiba-tiba? Sudahlah, carilah tempat untuk berlindung sekarang. Kebanyakan kultivator tidak pernah mengalami kesengsaraan surgawi. Mereka bahkan tidak memikirkan kemungkinan terjadinya kesengsaraan di lokasi keluarga Gu. Lagi pula, saat seseorang berhasil menembus alam petapa, ia selalu berada di alam pusat, hampir tidak mungkin terjadi kesengsaraan di 4 domain. Para kultivator 4 domain hampir tidak memiliki pemahaman tentang kesengsaraan surgawi. Sekalipun kesengsaraan itu terjadi tepat di atas kepala mereka, mereka hanya mendapati awan guntur yang aneh, menimbulkan sedikit ketakutan dalam hati mereka, dan tidak berani tinggal lama-lama. Namun ada beberapa orang yang dapat melihat apa yang terjadi. Di sebuah bar yang tidak mencolok, Dongfang Mingyue sedang menyesuaikan kondisinya, bersiap untuk menantang Gu Changge lagi di puncaknya. Tiba-tiba, sambaran petir mengagetkannya. Seketika membuat kulit kepalanya geli. Perasaan aneh dan tertekan itu. Perasaan yang secara naluriah ditakuti oleh para pembudidaya dan ingin dihindari. Terlalu familiar. Dia telah melihat kesengsaraan surgawi 2 kali di negara bagian tengah. Bagaimana itu mungkin? Dongfang Mingyue terbangun dari kultivasinya, pergi ke samping tempat tidur, menatap langit yang penuh dengan awan kesengsaraan, dan tidak dapat mempercayai matanya. Dilihat dari arah kesengsaraan, tampaknya mengarah ke keluarga Gu. Mungkinkah seseorang dari keluarga Gu akan menerobos ke alam sage?
Atau apakah salah satu leluhur keluarga Gu tiba-tiba maju lebih jauh? Tetapi itu juga tidak mungkin benar. Di wilayah utara, sama sekali tidak mungkin untuk menarik kekuatan bintang guna melunakkan tubuh, hanya mempertahankan kultivasi saja sudah cukup baik, apalagi untuk bisa menembusnya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, melihat awan kesengsaraan tampaknya bergerak keluar kota, dia menggertakkan giginya, melompat keluar jendela, dan memutuskan untuk mengikutinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Selama dia menjaga jarak aman, kesengsaraan surgawi tidak akan memengaruhinya. Sungguh aneh, kesengsaraan surgawi yang terjadi di domain utara tidak pernah terdengar. Aneh, aneh sekali. Sang bijak jubah merah pun menatap awan kesengsaraan itu, wajahnya penuh keheranan. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana kesengsaraan surgawi dapat muncul di wilayah utara. Mungkinkah beberapa penggarap jahat akan dilenyapkan oleh kesengsaraan? Dalam kasus apapun, tidak mungkin ada orang yang menerobos. Tanpa berpikir panjang, dia diam-diam mengikuti di belakang nona muda Ming Yue, kalau-kalau dia tidak menjaga jarak dengan baik dan akhirnya terkena kesengsaraan. Tak lama kemudian, Gu Changge dibawa oleh leluhur ke hutan terpencil di luar kota utama. Jiwa ilahinya merasakan sekelilingnya dan tidak menemukan orang biasa atau kultivator di dekatnya. Leluhur, berapa besar peluangku untuk selamat dari ini? Gu Changge, merasakan tekanan yang berasal dari kesengsaraan surgawi di atas, benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Menghadapi orang lain adalah satu hal, tetapi ini adalah kekuatan surga itu sendiri. Dia hanya berada di alam reruntuhan tingkat 5, bagaimana mungkin dia menghadapi kesengsaraan surgawi seperti itu? 5%. Fokus pada kesengsaraan. Saya akan berada di dekat sini, tapi saya tidak bisa campur tangan. Bertahan hidup. Ekspresi Gu Haitang sangat rumit, mengatakan 5% sudah merupakan perkiraan yang berlebihan. Namun jika dia mengatakan lebih rendah dari itu, dia takut bocah itu akan jatuh putus asa. Dia dapat merasakan kekuatan dahsyat kesengsaraan surgawi di atas kepalanya, meskipun itu jauh lebih lemah daripada terobosan tingkat 9 ke alam sage. Tetap saja, itu jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh seorang kultivator alam reruntuhan kelas 5. Setelah berkata demikian, sosoknya melintas dan dia bergerak menjauh sejauh 50 mil, meninggalkan jangkauan kesengsaraan surgawi. Meninggalkan Gu Changge sendirian, berdiri di tengah pegunungan, mengagumi pemandangan indah di sekelilingnya. Dia tak dapat menahan diri untuk bercanda dalam hati sambil tertawa mengejek, kalau aku benar-benar mati di sini, setidaknya pemandangannya bagus. Dia juga bisa merasakan teror kesengsaraan surgawi. Tetapi tidak ada pilihan lain saat ini. Tidak ada jalan keluar. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat dua harta karun sihir pertahanan tingkat bumi yang leluhurnya taruh padanya, lalu dia mengeluarkan menara Suan Huang tingkat surgawi tingkat atas miliknya dan menggenggamnya di telapak tangannya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan auranya ke kondisi optimal. Sambil mendongak, kesengsaraan surgawi tampak hampir siap turun. Pada saat ini, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengeluarkan token geokomunikasi untuk berbicara lagi dengan ayahnya, atau meninggalkan beberapa kata terakhir untuk istrinya. Tetapi kemudian dia berpikir, bukankah itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak percaya diri? Karena itu, dia dengan paksa menekan rasa takut terhadap kesengsaraan surgawi di dalam hatinya dan menunggu dengan tenang. Rekan Taois, apa ini? Sang petapa berjubah merah muncul di samping leluhur keluarga Gu, mengerutkan kening menatap kesengsaraan surgawi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Gu Haitang tidak menjawab, hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Anak ini adalah harapan keluarganya, dan bahkan harapan pribadinya untuk kemajuan. Memikirkan bahwa orang terpilih dari keluarga Gu kini telah memicu kesengsaraan surgawi. Apakah surga benar-benar tidak ingin melihat keluarga Gu bangkit? Surga tidak adil terhadap keluarga Gu. Walaupun dia tidak berbicara, si bijak jubah merah masih bisa melihat sosok di bawah kesengsaraan surgawi. Tidak lain dan tidak bukan adalah Gu Changge, tuan muda keluarga Gu yang memiliki bakat biasa-biasa saja. Keluarga Gumu benar-benar terkutuk. Seorang kultivator alam reruntuhan kelas 5 menyebabkan kesengsaraan surgawi. Mata sang bijak jubah merah terbelalak tak percaya melihat pemandangan itu. Tetapi saat ini, Gu Haitang tidak berniat menjelaskan lebih jauh, hanya diam menonton. Di bawah mereka, Dongfang Mingyue,
tidak menyadari kehadiran kedua orang bijak. Juga memperhatikan sosok yang berdiri di antara gunung-gunung. Visinya mengenai alam pemurnian kekosongan kelas 6, bahkan dari jarak puluhan mil, terlihat jelas. Pemuda itu, yang memegang menara Xuan Huang, sedang menghadapi kesengsaraan surgawi. Bagaimana mungkin dia? Dongfang Mingyue berseru kaget sambil mengucek matanya tanda tidak percaya. Sosok yang memegang menara Xuan Huang tampak luar biasa. Namun dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi, dia masih sama tidak berartinya seperti semut. Seperti perahu kecil yang bisa terbalik di lautan kapan saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa hal itu memicu kesengsaraan surgawi? Jika orang ini terbunuh oleh petir kesengsaraan, bagaimana mungkin aku, sang pedang abadi, bisa melampauinya? Dongfang Mingyue menggigit bibirnya, alisnya berkerut, entah kenapa ia merasa khawatir terhadapnya. Dia belum membalas dendamnya. Bagaimana dia bisa memicu kesengsaraan surgawi dan berada di ambang kematian di bawahnya? Namun dia tidak berdaya untuk menolong, kesengsaraan surgawi berada di luar jangkauannya, dan bahkan di luar jangkauan leluhur keluarga Dongfang. Siapa yang berani memprovokasinya? Ledakan. Ketika momentum kesengsaraan surgawi meningkat, sambaran petir kesengsaraan setebal lengan langsung menyambar. Seluruh dunia diterangi dengan warna putih terang, dan Dongfang Mingyue secara naluriah mengangkat tangannya untuk melindungi matanya. Ini dia. Gu Changge meraung, tidak meremehkan petir kesusahan setebal lengan, dan segera mendesak menara Xuan Huang di tangannya dengan sekuat tenaga. Menara Xuan Huang, saat bersentuhan, langsung terkena hantaman dan terlempar, hakikat spiritualnya melemah secara signifikan. Akan tetapi, sebagian besar kekuatan baut itu hilang. Gu Changge tahu ia tidak bisa menghindar dan bersiap menghadapi sambaran petir itu dengan tinjunya, merasakan sensasi mati rasa di lengannya saat muatan listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, sambaran petir kesengsaraan yang pertama tidak melukainya, ia hanya menepis rasa sakit di lengannya. Anak dari keluarga Gumu. Mungkin tidak akan berhasil. Sang bijak jubah merah berkomentar, saat dia melihat situasi yang terjadi. 9 baut merupakan bagian dari kesengsaraan surgawi, dan yang pertama saja sudah sangat sulit untuk ditangani, bagaimana dengan baut-baut berikutnya yang mungkin dapat merenggut nyawanya. Rekan Taois sebaiknya diam saja. Gu Haitang berkata dengan kesal sambil mengerutkan kening. Mengetahui bahwa dirinya tidak dalam kondisi pikiran yang benar, sang bijak jubah merah tertawa malu dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, pikirannya dipenuhi dengan keheranan. Bocah keluarga Gu itu, setelah 18 tahun menyempurnakan tubuh, bagaimana mungkin dia bisa memicu kesengsaraan surgawi? Aneh sekali. Dia benar-benar berhasil menahan sambaran petir pertama tanpa goresan. Mungkin ada kemungkinan dia bisa selamat. Melihat ini, pupil mata Dongfang Mingyue mengecil, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kegembiraan. Ledakan. Saat sambaran petir kesengsaraan kedua turun, ketebalannya sebesar paha. Kekuatannya setidaknya berlipat ganda. Gu Changge melihat bahwa menara Xuan Huang belum memulihkan esensi spiritualnya, dan bahkan jika dia menggunakannya, efeknya akan sangat berkurang, jadi dia berhenti menahan diri. Meskipun merasakan kehadiran Dongfang Mingyue, dia tidak berani terus menyembunyikan kemampuannya. Dia segera mengeluarkan kemampuan ilahi bawaannya, teratai emas kelas 12. Teratai emas melayang di atas kepalanya, melepaskan gelombang irama Tao keemasan. Petir kesengsaraan menyambar, tidak mampu menembus penghalang teratai emas. Dia menangkis pukulan itu tanpa cedera apapun. Kekuatan asal kesengsaraan surgawi menyehatkan tubuhnya. Namun Gu Changge tersentak kaget. Teratai emas berhasil menahan hantaman itu tanpa kerusakan, tapi serangan itu menghabiskan 30% energi spiritualnya. Dengan serangan berikutnya, bukankah itu akan hampir menguras energi spiritualnya? Ini baru yang ketiga. Dia tamat. Apakah kesengsaraan surgawi terlalu berlebihan? Apa? Sang bijak jubah merah, melihat teratai emasnya dengan sempurna menghalangi gelombang kedua kesengsaraan surgawi, tak dapat menahan diri untuk berseru, meskipun memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Teknik macam apa yang menantang surga ini? Akan tetapi, cara ini nampaknya menguras banyak energi spiritual, teknik ini saja tidak akan cukup untuk membantunya melewati masa kesengsaraan. Teratai emas ini, apa ini? Bagaimana bisa menghalangi kesengsaraan surgawi tanpa goresan?
Bukankah itu berarti dia benar-benar bisa selamat dari kesengsaraan surgawi? Dongfang Mingyue, menyaksikan ini, membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Dia tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang digunakan teknik ini, hanya merasa bahwa jika metode ini dapat menghalangi kesengsaraan surgawi, maka orang ini mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan. Sementara dia berpikir demikian, gelombang ketiga petir kesengsaraan tidak menunggu siapapun. Saat petir kesengsaraan ketiga menyambar, Gu Changge masih mengandalkan teratai emas untuk perlindungan. Akan tetapi, saat dia merasakan konsumsi energi spiritualnya, dia hanya menggunakan teratai emas untuk memblokir sebagian besar kekuatan itu, hanya 20% energi spiritual internalnya yang tersisa. Dia hanya membubarkan teratai emas dan menghadapinya dengan pukulan yang dahsyat. Petir kesengsaraan hancur akibat pukulannya dan berubah menjadi asalnya setelah bersentuhan dengan tubuhnya. Tetapi lengannya gemetar tak terkendali, tinjunya kini berlumuran darah segar. Ini baru serangan ketiga dan dia sudah terluka. Dan lengan kanannya terasa sangat mati rasa hingga hampir tidak bisa dikendalikan. Mengapa dia membubarkan teratai emas? Dongfang Mingyue menjadi cemas menyaksikan ini. Ledakan. Sebelum Gu Changge sempat menyesuaikan diri, gelombang keempat petir kesengsaraan sudah menyerang. Tampaknya ia bertekad untuk tidak berhenti sampai ia berhasil membunuhnya. Kali ini, Gu Changge hanya bisa mempercayakan seluruh energi spiritualnya yang tersisa kepada teratai emas, menghalangi sekitar setengah dari kekuatannya. Saat petir kesengsaraan menyambar, dia mengayunkan tangan kirinya. Lengannya, di tengah-tengah lengkungan petir yang berkedip-kedip, melihat pakaiannya berubah menjadi abu. Ini baru yang keempat. Leluhur mengatakan 50%, tapi itu tampaknya perkiraan yang berlebihan. Gu Changge tersenyum pahit, kini kedua lengannya gemetar tak terkendali. Tanpa dia sadari, bahkan leluhur keluarga Gu tidak mengantisipasi kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Itu adalah alam reruntuhan kelas 5, namun ia mendatangkan kesengsaraan yang bahkan alam gerbang surgawi kelas 8 pun tidak akan mampu menahannya. Itu hampir sebanding dengan siswa kelas 9 yang berhasil menerobos ke alam sage. Ledakan. Saat gelombang kelima petir kesengsaraan melanda, Gu Changge mendongak, merasa seolah-olah hidupnya melintas di depan matanya. Tanpa pilihan lain, ia harus menghadapi gelombang kelima secara langsung. Petir kesengsaraan menyambar tubuhnya, dan dia pun ambruk di lereng gunung, tubuhnya mengeluarkan bau harum. Dan masih ada 4 gelombang petir kesengsaraan lagi yang bahkan lebih kuat. Gu Changge memikirkan manusia emas kecil di dalam dirinya, berpikir itu akan memungkinkannya menggunakan Fatian Xiangdi sekali untuk menahan salah satu dari mereka. Namun saat ia merasakan manusia emas kecil di dalam dirinya, ia tiba-tiba menemukan suatu kondisi yang membuatnya agak tercengang. Gelombang kelima petir kesengsaraan masih mengamuk di dalam tubuhnya. Tetapi setiap kali menyentuh si manusia emas kecil, lengkungan petir yang menyerupai ular itu dicengkeram dan ditelan. Versi mini dirinya terus-menerus menyerap kekuatan guntur kesengsaraan di dalam dirinya. Dalam sekejap, sebuah ide berani muncul di benaknya. Ledakan. Gelombang keenam petir kesengsaraan menyambar, dan dia tidak bisa menghindar atau menghindarinya. Dia segera berdiri, lalu duduk dan mulai menjalankan teknik kultivasinya, bersiap untuk mencoba dan menyerap kesengsaraan surgawi secara langsung. Selama dia dapat menyerapnya ke dalam tubuhnya, si pria emas kecil akan menelannya. Tindakannya membuat leluhur keluarga Gu dan orang bijak jubah merah mengecilkan pupil mereka. Anak itu sedang mencari kematian. Petir kesengsaraan tidak dapat dimurnikan. Tidak sekadar berharap agar petir itu cepat lenyap dari tubuhnya, dan secara aktif mencoba memurnikannya, sama saja dengan mencari kematian, bukan? Namun saat petir menyambar, dan Gu Changge, bergantung pada sisa energi spiritualnya, menggunakan teratai emas kelas 12 untuk menghalanginya, ia mulai mencoba menyerap petir kesengsaraan ke dalam tubuhnya. Berhasil. Merasakan petir kesengsaraan sedang memurnikan ke dalam tubuhnya, si manusia emas kecil dengan gembira membuka mulutnya, terus-menerus melahap. Karena penyerapan petir kesengsaraan, laut Qi-nya yang hampir kehabisan energi spiritual, langsung terisi kembali. Dengan energi spiritual yang tersedia, teratai emas tidak akan bubar. Dalam sekejap, petir kesengsaraan menyambar teratai emas dan dia terus memurnikannya tanpa henti. Di sekujur tubuhnya, busur petir menyambar,
tetapi dengan perlindungan tubuh teratai emas, dia tetap tidak terluka. Tetapi pemandangannya tetap terlihat sangat mengerikan. Dalam waktu yang singkat, dia telah berhasil menyempurnakan gelombang ke-6 petir kesengsaraan. Gu Changge samar-samar merasa bahwa dia mungkin telah memahami hukum kekuatan hukum. Ledakan. Gelombang ke-7 petir kesengsaraan melanda. Gu Changge tidak lagi takut dan bahkan menantikan awan kesengsaraan di atas dengan penuh harap. Membiarkan serangan ke-7, setebal ember, jatuh pada perlindungan teratai emas, dia mulai dengan panik mengoperasikan teknik kultivasinya untuk menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Petir kesengsaraan sedang memurnikan ke dalam tubuhnya, diubah oleh teratai emas kelas 12, dan ditelan oleh manusia emas kecil. Si lelaki emas kecil duduk di atas teratai emas, berpose sama seperti dirinya yang tengah menjalankan teknik kultivasi, sekelilingnya juga berkilauan dengan lengkungan kekuatan hukuman surgawi. Ledakan. Gelombang ke-8 petir kesengsaraan menyerang, dan Gu Changge melanjutkan metode yang sama. Tidak hanya tidak terluka oleh sambaran petir yang lebih mengerikan tetapi dia juga menemukan bahwa luka-luka yang dideritanya sebelumnya telah lama sembuh di bawah asal mula kesengsaraan surgawi. Tubuhnya bahkan tumbuh jauh lebih kuat. Ledakan. Gelombang terakhir petir kesengsaraan jatuh, setebal kendi air, menerangi seluruh hutan seolah-olah transparan. Gu Changge duduk dengan tenang di pegunungan, membiarkan gelombang terakhir petir kesengsaraan menimpa teratai emas. Dia mulai menyerapnya dengan cepat. Hanya dalam sekejap, dia telah menyempurnakan gelombang terakhir petir kesengsaraan. Monster macam apa ini? Monster macam apa yang dibesarkan keluarga Gumu? Petir kesengsaraan dapat dimurnikan. Apakah ini cara keluarga Gumu berlatih penyempurnaan tubuh? Si bijak jubah merah hampir menjadi gila, dengan panik menarik-narik rambutnya seolah-olah dia telah melihat hantu. Petik 2. Sudah kubilang sebelumnya, diam saja dan lihat saja. Gu Haitang saat ini juga merasakan luapan emosi yang bergejolak dalam hatinya, namun di permukaan, dia tampak seolah-olah sudah mengetahuinya sejak lama, dengan santai melirik ke arah orang bijak berjubah merah. Dia telah merasakan langit runtuh sebelumnya, mengira anak ini tidak akan selamat dari kesengsaraan. Tapi sekarang, anak laki-laki ini sedang menyempurnakan kesengsaraan surgawi tepat di depan mata besarnya. Bisakah aku, sebagai pedang abadi, benar-benar mengalahkannya? Menyaksikan Gu Changge menyempurnakan kesengsaraan surgawi, Dongfang Mingyue agak tercengang. Monster macam apa dia? Apakah itu manusiawi? Jika dia bisa memperbaiki kesengsaraan surgawi, apa yang tidak bisa dia lakukan? Bab 185 mengejar kesengsaraan surgawi untuk makan. Menguasai petir kesengsaraan. Saat petir kesusahan ke-9 jatuh, suara guntur berangsur-angsur memudar. Hujan rintik-rintik mulai turun, dan Gu Changge duduk bersila di lereng gunung, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa setelah melewati kesengsaraan surgawi, dia telah memperoleh banyak manfaat. Asal mula kesengsaraan surgawi telah membuat tubuhnya semakin kuat. Pada saat ini, dia bahkan ragu kalau ada orang di alam yang sama yang bisa menembus pertahanannya yang berdiri di sana, selama mereka tidak menggunakan harta karun sihir tingkat surgawi. Namun itu bukanlah hal yang paling krusial. Hal terpenting adalah dia samar-samar merasa telah memahami secercah kekuatan hukum. Itu hanya sebentar saja, perasaan itu sangat samar. Namun kini awan kesengsaraan akan segera menghilang. Tidak, aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kesempatan berikutnya mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat. Gu Changge tiba-tiba membuka matanya dan melakukan gerakan yang hampir membuat leluhur keluarga Gu berteriak kaget. Dia berubah menjadi kabur dan melesat lurus ke langit, menuju awan kesengsaraan yang terlarut. Si manusia emas kecil di dalam dirinya sudah mendapat manfaat dari penyerapan asal-usul kesengsaraan surgawi, yang tidak hanya memulihkan tubuhnya ke bentuk semula tetapi juga sangat memperkuatnya. Pada saat ini, dia tidak mengalami cedera sedikit pun. Gerakannya luar biasa cepat. Dia gila. Wilayah utara ini terlalu gila. Apakah anak mudamu ini punya keinginan mati? Dia selamat dari kesengsaraan namun sekarang dia bergegas menuju awan kesengsaraan atas kemauannya sendiri. Pada saat ini, si bijak jubah merah kacau balau, matanya penuh keraguan. Dia bahkan meragukan pemahamannya sendiri tentang dunia. Seorang kultivator tingkat 5 yang memicu kesengsaraan surgawi. Menyerap kesengsaraan surgawi. Sekarang kesengsaraan surgawi sudah berakhir,
tidakkah kalian rela melepaskannya, dan masih saja menyerbu ke dalam awan kesengsaraan? Orang gila macam apa ini? Petik 2. Kelopak mata leluhur keluarga Gu berkedut hebat, tetapi dia percaya anak muda ini bukanlah seseorang yang mencari kematian dengan sengaja. Dia dengan kuat menahan keinginan untuk berteriak karena khawatir. Apa yang sedang dia coba lakukan? Dongfang Mingyue baru saja menghela napas lega, berpikir bahwa orang ini benar-benar selamat dari kesengsaraan surgawi. Orang seperti itu pantas menjadi saingannya. Tapi sekarang bagaimana? Apa yang dilihatnya? Apakah orang itu tidak ingin melepaskan kesengsaraan surgawi? Di bawah tatapan heran dari 3 penonton, sosok Gu Changge telah terjun ke awan kesengsaraan. Meskipun kesengsaraan petir telah berakhir, awan kesengsaraan masih mengandung sejumlah besar kekuatan asal kesengsaraan surgawi. Dengan kilatan listrik yang menyambar, kekuatan surgawi yang mengerikan terwujud, menimbulkan rasa takut secara naluriah dalam diri para pembudidaya. Namun, setelah penyerapan sebelumnya, Gu Changge tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kesengsaraan surgawi. Sebaliknya, dia menatap petir kesengsaraan dalam awan kesengsaraan dengan mata rakus. Saat sosoknya menghilang ke dalam awan, lengkungan yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke arahnya, dan Gu Changge hanya merasakan sensasi kesemutan. Setelah menyerap asal mula kesengsaraan surgawi, dia telah mengembangkan ketahanan tertentu terhadap petir kesengsaraan. Itu tidak seperti awalnya, di mana satu sambaran petir kesengsaraan hampir menyebabkan dia kehilangan kendali atas lengannya. Perbaiki untukku. Gu Changge duduk bersila, langsung mulai memutar teknik kultivasinya di dalam awan kesengsaraan. Teratai emas kelas 12 berputar cepat, menyerap kekuatan asal dari kesengsaraan surgawi ke dalam tubuhnya. Karena keunikan awan kesengsaraan, jiwa ilahinya tidak dapat merasakan ekspresi terkejut orang-orang di luar saat ini. Namun, situasi Gu Changge juga tidak jelas bagi orang lain. Mereka hanya dapat melihat sosok yang samar-samar terlihat, duduk bersila di dalam awan kesengsaraan, menarik baut petir kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk dimurnikan. Pemandangan yang menakjubkan ini sungguh membuat mereka bertiga tercengang. Karena kesengsaraan surgawi telah berakhir, awan itu menghilang dengan sangat cepat. Gu Changge mengamati situasi, selalu merasa bahwa secercah hukum yang telah dipahaminya masih kurang sesuatu. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Karena dia tidak dapat melihat bagian luar dari dalam tubuh sucinya, dia berasumsi orang-orang di luar juga tidak dapat melihat bagian dalam awan kesengsaraan. Dengan hati yang berani, dia segera menggunakan bakat tubuh suci miliknya berupa kemampuan ilahi bawaan. Fatian Xiangdi. Akan tetapi, ia masih mengendalikan ukuran wujud Dharma, membuatnya hanya 3 kali lebih besar dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, arena laut Qi-nya, manusia emas kecil yang duduk di sana, muncul di sekelilingnya, menyelimuti seluruh dirinya. Penyempurnaan melalui teknik kultivasi terlalu lambat. Setelah memperlihatkan wujud Dharma, dia mulai mengulurkan tangan untuk menarik baut petir kesengsaraan dari dekat posisinya. Memasukkannya ke dalam mulutnya. Makan, mulai makan. Kelopak mata sang bijak jubah merah berkedut, tatapannya agak tumpul. Apakah ini kesengsaraan surgawi atau sebuah pesta? Tidak puas hanya mengolahnya saja, tetapi langsung memakannya. Meskipun terhalang awan kesengsaraan, mereka tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi mereka dapat melihat sosok yang kabur itu. Gu Changge terus-menerus mengambil segenggam petir kesengsaraan dari dalam awan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Beberapa saat kemudian, ketika awan kesengsaraan hampir menghilang, Gu Changge segera membubarkan wujud dharmanya. Tetapi saat ini, dia telah mencapai tujuannya. Dengan lambaian tangannya, sebuah bola petir muncul di telapak tangannya, melayang, dengan listrik berderak di sekitarnya, memancarkan aura yang identik dengan petir kesengsaraan. Kultivator manapun yang melihat objek ini, apapun alamnya, pasti akan berpikir 2 kali sebelum berani menghadapinya. Bagaimanapun, itu adalah petir kesengsaraan, yang membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya, menimbulkan rasa takut bagi mereka yang melihatnya. Gu Changge dengan santai membubarkan bola petir kesengsaraan di tangannya, lalu tersenyum puas. Saat awan kesengsaraan lenyap, dia juga mengeluarkan seperangkat pakaian dari cincin luar angkasa dan mengenakannya dengan santai. Di bawah kekuatan kesengsaraan surgawi sebelumnya, pakaiannya telah berubah menjadi abu.
Bahkan cincin luar angkasa kini sedikit terpengaruh dalam spiritualitasnya. Namun bagi kultivator lain, mungkin dibutuhkan waktu untuk perlahan-lahan menghilangkan sisa kekuatan kesengsaraan surgawi dengan energi spiritual. Tapi baginya, dia hanya butuh pikiran, dan dia bisa langsung menyerap sisa kekuatan kesengsaraan. Sisa makanan ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya, bahkan lebih sedikit daripada gigitan acak yang baru saja dilakukannya. Ketika kesengsaraan surgawi telah sepenuhnya hilang, hanya awan gelap biasa yang tersisa di langit. Saat hujan rintik-rintik turun, Gu Changge berdiri di atas gunung, namun hujan tidak dapat menyentuhnya sama sekali, karena energi spiritual menolaknya dan membuatnya meluncur menjauh. Pada saat ini, dia hanya mengenakan jubah panjang, ikat rambutnya telah hancur oleh kesengsaraan surgawi sebelumnya, dan rambut hitamnya menjuntai sampai ke pinggang. Dari kejauhan, Dongfang Mingyue sejenak linglung. Bagaimana mungkin aku tidak pernah menyadari kalau pria ini sangat tampan? Tiba-tiba dia merasakan dia melihat ke arahnya. Dia hanya berbalik dan berubah menjadi cahaya terowongan untuk pergi. Namun di dalam hatinya, antisipasi juga muncul. Kekuatannya jauh lebih hebat dari apa yang dibayangkannya. Bahkan prestasi yang dicapainya, para anak ajaib dari negara bagian tengah itu tidak dapat melakukannya. Kali berikutnya dia menantangnya, dia tidak akan menahan kekuatannya, untuk melihat apakah dia berani menerima tantangannya. Tetapi sejujurnya, meskipun dia sekarang berada di tahap akhir dari alam pemurnian kekosongan tingkat 6, dia tidak bisa dengan yakin mengatakan kalau dia pasti bisa mengalahkan Gu Changge. Pemandangan sebelumnya sungguh sangat menakjubkan. Itu benar-benar menentang akal sehat. Selain Gu Changge, tidak ada seorang pun di dunia yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Tampaknya wilayah utara memang tandus, tetapi masih akan ada orang-orang jenius sejati yang lahir di sini. Dalam perjalanan kembali ke kota, Dongfang Mingyue tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa pandangannya sebelumnya terlalu sempit. Rekan Taois, jika keluarga Gu ingin memasuki negara bagian tengah di masa depan, keluarga Dongfang saya bersedia membantu. Sang bijak jubah merah memandang sosok itu, meski baru berada di tahap akhir alam reruntuhan kelas 5, dia bisa merasakan betapa menjanjikannya masa depannya. Dia bahkan merasa bahwa keluarga Gu pasti akan memasuki negara bagian tengah karena anak muda ini. Dia langsung membungkuk pada leluhur keluarga Gu, berencana untuk membangun hubungan baik terlebih dahulu. Terima kasih, rekan Daois. Namun, saya punya permintaan yang tidak pantas. Mengenai kejadian hari ini, saya harap Anda bisa merahasiakannya. Gu Haitang menatap anak muda itu, aman dan sehat, dan benar-benar lega, tersenyum saat dia memberi isyarat terima kasih kepada orang bijak jubah merah. Dia tahu tentang keluarga Dongfang dari negara bagian tengah. Itu adalah salah satu keluarga tingkat atas di negara bagian tengah, dan meskipun tidak sebanding dengan Tanah Suci, itu adalah salah satu warisan tertua di antara banyak keluarga. Dikatakan bahwa seorang abadi juga muncul dari leluhur mereka. Selain itu, hubungan keluarga Dongfang dengan salah satu dari 4 tanah suci besar, Sekte Pedang, juga sangat dekat. Tampaknya karena sang abadi dari keluarga Dongfang berasal dari Sekte Pedang. Rincian spesifiknya, Gu Haitang tidak tahu terlalu banyak mengenai masalah hari ini. Bahkan jika aku menyebarkannya kembali ke Central State, aku khawatir tidak akan ada yang mempercayainya. Sang bijak jubah merah berhenti sejenak lalu berkata sambil tersenyum kecut. Bahkan dia, setelah menyaksikannya dengan matanya sendiri, masih merasa semua itu hanya mimpi, tidak dapat mempercayai bahwa itu benar. Jangankan pesan yang sampai ke negara bagian tengah, siapakah yang akan percaya bahwa seseorang di alam reruntuhan kelas 5 dapat menimbulkan kesengsaraan surgawi dan kemudian melahapnya. Jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkan terlalu banyak tentangnya sampai anak muda ini berangkat ke Central State. Adapun keluarga Gumu, tidak usah dipedulikan. Saya mengucapkan selamat tinggal. Saya kira di masa depan, akan ada banyak kesempatan untuk bertemu dengan Anda, rekan Daois. Sang bijak jubah merah bermaksud untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga Gu. Anak muda ini memurnikan tubuhnya selama 18 tahun adalah satu hal, tetapi menimbulkan kesengsaraan surgawi untuk memurnikan tubuhnya hari ini. Tetapi masalah seperti itu, bahkan jika dia bertanya, leluhur keluarga Gu tentu tidak akan memberi tahu. Setelah membungkuk, dia lalu menghilang,
mengikuti wanita muda Ming Yue. Melihat hal ini, leluhur keluarga Gu juga langsung muncul di depan Gu Changge. Melihat penampilannya yang tidak terluka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, "Anakku, kamu selalu membawa kejutan untuk orang tua ini." Bukan. Tepatnya, kali ini bukan suatu kejutan. Itu menakutkan. Mendengar ini, Gu Changge terkekeh canggung, "Itu hanya keberuntungan, aku hampir mati karena kesengsaraan surgawi terkutuk itu. Kamu bicara seperti ini, tidak takut disambar petir sebagai hukuman ilahi. Tidak apa-apa, kamu mungkin tidak sabar untuk disambar petir surgawi. Kesengsaraan surgawi sudah jelas berakhir, namun kamu hendak menyerbu ke awan kesengsaraan." Kelopak mata sang leluhur berkedut, bermaksud untuk mengingatkan pemuda itu agar berhati-hati dengan kata-katanya, tetapi mengingat kejadian sebelumnya, dia kembali tersenyum kecut, tampaknya tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Di tengah perbincangan mereka, sang leluhur melambaikan tangannya dan mereka kembali ke dalam gunung belakang keluarga Gu yang berjajar rapat. Tak kuasa menahan rasa penasarannya, dia pun bertanya, "Pasti kamu mendapat banyak manfaat, kan? Melahap begitu banyak asal mula kesengsaraan surgawi, manfaatnya pasti sangat besar, jika tidak, pemuda ini tidak akan mempertaruhkan semuanya pada akhirnya." Tidak ada seorang pun yang pernah melakukan ini sebelumnya, leluhur keluarga Gu juga sangat penasaran tentang manfaat apa yang diterima pemuda ini. "Kurasa begitu. Tubuhku disempurnakan sedikit demi sedikit oleh petir kesengsaraan. Sekarang, melawan seseorang dari alam yang sama, kurasa tak seorang pun bisa menghancurkan pertahananku." Gu Changge mengangguk sedikit sambil berkata. Mendengar perkataannya itu, leluhur keluarga Gu tidak dapat menahan ekspresi iri. Dengan perkembangan ini, hingga sudah tak terkalahkan di alam yang sama, apalagi yang bisa ia capai di masa depan. Tetapi Gu Changge belum selesai berbicara. Di samping itu, sambil berkata demikian, dia langsung mengangkat tangannya dan mengumpulkan bola petir kesengsaraan di telapak tangannya. Astaga, mata leluhur keluarga Gu melotot, hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Tubuh yang sebanding dengan harta ajaib, pertahanan yang tak terkalahkan di alam yang sama sudah keterlaluan. Tapi penanganan terkutuk terhadap petir kesengsaraan ini sungguh keterlaluan. Melihat bola petir kesengsaraan di tangannya, kelopak mata Gu Haitang berkedut beberapa kali. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya jauh lebih kecil dibandingkan petir kesengsaraan biasa yang jatuh dari langit. Tetapi, bagaimanapun, itu tetap saja petir kesengsaraan. Jika Gu Changge memintanya membantu menguji kekuatan keterampilan ilahinya, dia tidak akan keberatan berdiri di sana dan membiarkannya menyerang. Menghadapi petir kesengsaraan, bahkan sebagai leluhur alam petapa dari keluarga Gu, dia tidak ingin terkena petir itu. Prinsip penghancuran yang dipancarkannya terlalu mengerikan. Kalau saja dia berada di alam yang sama dengan Gu Changge, satu sambaran petir kesengsaraan ini kemungkinan besar akan membunuhnya seketika. Sekalipun tidak membunuhnya, hal itu dapat melumpuhkannya. Di bawah petir seperti itu, sama sekali tidak ada kekuatan tersisa untuk melawan. Sama seperti saat Gu Changge menghadapi petir kesengsaraan, hanya dengan menahan serangan keempat saja sudah menyebabkan dia kehilangan kendali atas lengannya. Dan fisiknya jauh lebih unggul dibandingkan kultivator biasa, yang lain akan kehilangan kendali atas tubuh mereka dan akhirnya tergeletak di tanah. Bahkan seorang kultivator di alam lebih tinggi, di alam pemurnian kekosongan, akan merasa tak tertahankan jika disambar petir kesengsaraan ini. Beberapa pukulan lagi dan kematian pasti terjadi. "Kamu, berapa kali kamu bisa menggunakan teknik ini?" Sang leluhur menarik nafas dalam-dalam, sedikit menenangkan dirinya, lalu lanjut bertanya. Jika teknik ini hanya bisa digunakan beberapa kali, itu sebenarnya akan menjadi semacam keterampilan ilahi yang tidak berguna bagi Gu Changge. Lagi pula, dia sudah tak terkalahkan di wilayahnya sendiri, mengapa dia perlu mengandalkan petir kesengsaraan? Namun saat dia selesai berbicara, Gu Changge merenung. Dia kemudian mengaktifkan sepenuhnya prinsip penghancuran yang dikendalikannya. Seketika, ratusan bola petir yang sangat kuat muncul di belakangnya. Leluhur keluarga Gu menyaksikan deretan bola petir yang memukau dan tak kuasa menahan kedutan di wajahnya. Dia benar-benar agak ketakutan. Benda sialan ini, bahkan seorang kultivator alam pemurnian void pasti akan mati. Bahkan seorang kultivator alam gerbang surgawi tingkat 8, yang kini menjumpai pemandangan ini,
pasti ingin berbalik dan lari, takut berhadapan dengan monster seperti itu. Hah, hanya ini yang bisa kulakukan, energi spiritualnya agak berlebihan. Jika aku bisa menerobos ke alam pemurnian Void, itu akan jauh lebih baik. Sembari bicara, Gu Changge melambaikan tangannya dan membubarkan petir kesengsaraan yang terkumpul, membiarkannya berubah kembali menjadi energi spiritual. Walaupun menyebarkannya membuang 30% energi spiritualnya, hal itu juga menguji batas teknik ini. Baru saja, dia merasa dia bisa menggunakan petir kesengsaraan untuk memperoleh efek berbeda, bukan sekadar membentuk bola petir. Orang tua itu, tiba-tiba merasa bahwa keajaiban negara bagian tengah cukup menyedihkan. Ketika kamu pergi ke Central State, bagaimana mereka akan menghadapi monster ini? Gu Haitang menarik napas dalam-dalam, menatap juniornya dengan tatapan rumit, dan berbicara dengan sangat sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, saya tidak merasa sekuat itu. Ada begitu banyak makhluk kuat di dunia, kekuatanku masih jauh dari cukup. Jalan kultivasi itu panjang dan sulit. Gu Changge tersenyum ringan, berbicara dengan sangat acuh tak acuh. Ditambah lagi dengan temperamenmu yang tenang. Tempat duduk di antara jajaran manusia abadi sudah terjamin untukmu. Keluarga Guku juga akan membangun dirinya di negara bagian tengah. Mendengar dia berkata demikian, tatapan Gu Haitang pun semakin dipenuhi kekaguman. Baiklah, sekarang bahayanya sudah berakhir, sebaiknya kau kembali. Dalam beberapa hari ke depan, lelaki tua itu akan mengatur urusan di kota Duanbei. Bawa Gu Kuang ke kota Duanbei dan lihat apakah kita bisa menangkap beberapa binatang iblis yang cocok juga. Karena tidak ingin berhadapan lagi dengan monster kecil ini, ia hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berjalan ke tepi danau untuk mengambil joran dan mulai memancing seperti biasa. Melihat ini, Gu Changge dengan hormat pamit. Saat menuruni gunung, dia tak dapat menahan diri untuk berpikir, kupikir aku akan mati. Tanpa diduga, mencapai tingkat tulang akar tertentu bahkan dapat memicu kesengsaraan surgawi. Dianggap tidak dapat diterima oleh langit dan bumi. Sayangnya, sekalipun langit dan bumi tidak mentolerirnya, bagaimana mungkin kesengsaraan surgawi dapat menghadapiku setelah itu terjadi? Benda itu suplemen yang hebat. Sayangnya, kesengsaraan surgawi sulit didapat. Kecuali ada keadaan tak terduga lainnya, waktu berikutnya aku dapat memicu kesengsaraan surgawi kemungkinan besar adalah hari saat aku menerobos ke alam bijak. Pada saat itu, aku akan mampu melahap asal mula kesengsaraan surgawi lagi, yang memungkinkan aku untuk lebih memajukan prinsip kehancuran yang aku kendalikan. Memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar. Karena aku bisa melahap kesengsaraan surgawi, jika leluhur menerobos ke alam raja sejati atau jika kepala keluarga menerobos ke alam bijak. Atau mungkin suatu hari nanti di masa depan, istri-istriku juga sudah mencapai tingkat tubuh suci karena didikanku, yang memicu kesengsaraan surgawi. Bisakah aku juga melahap kesengsaraan surgawi mereka? Tidak harus hanya kesengsaraan surgawi saya sendiri. Sepertinya, itu benar-benar berhasil. Tidak hanya mengurangi bahaya mereka selama kesengsaraan, tetapi juga memungkinkan saya untuk meningkatkan asal mula kesengsaraan surgawi yang saya kendalikan. Cek, memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Dia sudah menantikan saat berikutnya dia akan melahap kesengsaraan surgawi. Setelah mengalami pukulan yang sangat menyakitkan kali ini, lain kali dia tidak akan bersikap sopan. Dia akan langsung menyerang awan kesengsaraan, aku akan makan. Tak lama kemudian, ia tiba di kaki gunung. Dari kejauhan, dia bisa melihat istana yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Istana itu bahkan tampak lebih megah daripada balai dewan keluarga Gu. Itu memang istana tuan muda yang para tetua usulkan untuk dibangun untuknya. Karena dia hanya lewat, dia pun menghampirinya. Tuan muda, banyak diaken keluarga Gu yang sedang sibuk mendekorasi. Melihat kedatangannya, mereka semua maju untuk memberi hormat. Masalah pemicu kesengsaraan surgawi sebelumnya sama sekali tidak diketahui oleh keluarga Gu. Namun, Gu Changge tidak berniat mempublikasikannya. Yang mulia, jika ada yang tidak memuaskan, kami akan mengubahnya sekarang juga. Banyak diaken yang mengira tuan muda datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan, tetapi mereka juga menyadari bahwa tuan muda datang dari gunung belakang dan semuanya menunjukkan ekspresi iri, yang dengan jelas menunjukkan bahwa tuan muda datang untuk menemui leluhur.
Bahkan kepala keluarga, Guzan, biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menemui leluhur. Kecuali jika ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Gu, masalah biasa tidak mengharuskan kepala keluarga untuk mencari audiensi dengan leluhur. Tetapi tuan muda yang sekadar mengunjungi leluhur di gunung belakang adalah hal biasa seperti halnya makan. Kelihatannya bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Gu Changge meliriknya dengan santai. Meskipun dia tidak melihat bagian dalamnya, bagian luarnya saja sudah cukup mengesankan. Sewaktu berbicara, ia dengan sopan memberi hormat kepada para diaken. Namun para diaken buru-buru membalas hormat itu. Status tuan muda sekarang tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Di keluarga Gu, semua orang tahu bahwa jika tuan muda menginginkannya, wewenangnya dapat jauh melampaui kepala keluarga Guzan. Sebelumnya, ketika keluarga Gu memiliki tuan muda, sebagian besar situasi melibatkan 30% tetua yang mendukung tuan muda sementara 50% mendukung kepala keluarga, sedangkan sisanya tetap netral. Seringkali, tuan muda hanya perlu mengajukan usul yang dapat memengaruhi para tetua netral untuk meloloskannya dengan selisih suara yang tipis. Tapi sekarang, setiap tetua di keluarga Gu sudah menyatakan pendirian mereka dengan jelas, mendukung penuh setiap keputusan tuan muda, apapun yang diusulkannya bisa langsung disetujui, bahkan tanpa melalui kepala keluarga. Untungnya, Gu Changge tidak memiliki niat seperti itu, dia hanya ingin diam-diam memperbaiki dirinya dan tidak berhasrat untuk mengendalikan keluarga Gu. Dia lebih suka menyerahkan masalah yang membosankan itu kepada kakeknya. Setelah mengetahui bahwa pembangunan akan selesai dalam waktu sekitar 3 hingga 5 hari, Gu Changge mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia bahkan belum kembali ke pengadilan dalam keluarga Gu ketika dia mendengar pemberitahuan sistem lagi, Yuan Yabai telah selesai memurnikan ramuan itu.